dari suatu artikel itu merupakan suatu improvement ya, dalam tanda kutip quite an improvement. Jadi artinya improvement untuk siapa? Terutama untuk diri kita. Ya, bagaimana kita berproses, bagaimana kita melihat kekurangan diri kita sendiri, ya, bagaimana kita bisa berstrategi ya untuk improve, ya, untuk berkembang. Ya. Baik, eh, ini agak weird ya. Belum pindah ya ininya. Sebentar ya. Ya Bu, belum pindah. Waduh. Nggak tahu nih kenapa ya belum pindah. Atau mau dibantu saja Bu dari pihak panitia yang share screen? Boleh nih kenapa ya nggak mau pindah? Sebentar Iya, ya. oke Bu. Ya. Kadang-kadang kalau slideshow suka begitu. Sebentar, saya pindah lagi. Oke, udah kelihatan belum? Sudah Bu di tujuan materi. Oke, nah ini materi yang ada di TOR ya, tujuan materi yang ada di TOR. Jadi mudah-mudahan nanti kalian bisa sedikit lebih terbayang tentang alur publikasi dari suatu karya ilmiah itu bagaimana, dan tentunya kalian dapat juga pen begitu ya, bagaimana meneliti dan kemudian bagaimana melakukan atau menyiapkan suatu publikasi. Dan ada prinsip-prinsip dalam penulisan karya ilmiah yang tentunya udah banyak di teori ya, tapi akan sangat terasa pada saat kalian melakukan sendiri, menyusun sendiri, sesederhana apapun begitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat untuk struktur dan pembahasan dalam karya ilmiah. Saya punya 2 contoh, mudah-mudahan nanti lancar saya bisa tayangkan begitu ya. Dan kemudian nanti di paling akhir itu ada aplikasi penunjang dalam penulisan karya ilmiah begitu ya. Saya pilih 2. Nah, ini saya mau mulai dulu bahwa kalau kita lihat dari alur publikasi suatu karya ilmiah ya dalam jurnal ya, maka tentunya nomor satu kita harus punya dulu hasil penelitian. Nah, kalau untuk kalian hasil penelitian itu adalah tugas akhir kalian ya. Nah, begitu kalian sudah punya hasil penelitian ya, maka kalian pertama itu harus menentukan juga kalau mau publikasi ini ya, menentukan dulu jurnalnya. Ya. Karena jurnal itu luar biasa banyak. Ya. Artinya pada saat di langkah awal sekali ya sambil melihat hasil penelitiannya sendiri kurang lebih ini bisa dipublikasikan atau tidak ya, publishable atau tidak. Nah, itu akan sangat bergantung sekali jurnal yang akan dituju gitu. Kenapa? Karena jurnal itu kita ada 3 faktor utama ya pada saat kita menentukan jurnal yang akan kita pilih, yaitu ada masalah kualitas ya, ada masalah biaya, dan ada masalah waktu. Waktu itu artinya ada jurnal yang cepat begitu ya, yang sangat profesional, dia cepat begitu ya, mungkin sebulan 2 bulan kalian sudah dapat hasil reviewnya. Tapi ada yang uncertain ya, itu bisa bertahun-tahun tidak jelas waktunya begitu ya. Nah, itu kan menjadi salah satu pertimbangan kita tentunya di dalam menentukan jurnal apa yang akan kita pilih. Ya, semakin kualitasnya tinggi, tentu biasanya sejalan dengan biayanya juga begitu ya. Nah, tapi waktunya biasanya singkat, sangat jelas gitu waktunya. Nah, jika sudah menentukan jurnalnya mau jurnal apa, ya berdasarkan ini tadi ya, maka berikutnya tentunya harus mengacu ke jurnal yang dipilih. Mengapa? Karena template setiap jurnal itu beda-beda. Ya. Jadi setelah kita memilih jurnalnya itu mau yang mana, ya, maka kita klik di website jurnal tersebut akan kelihatan itu template-nya seperti apa. Bagaimana dia susunannya begitu ya di dalam template-nya dia, apakah langsung dicampurkan grafik, table, gambar atau foto dengan tulisan atau terpisah begitu ya, atau bagaimana cara referensinya gitu ya. Nah, itu sangat bergantung pada template dari jurnal ya. Oleh sebab itu tentunya walaupun tidak akan berubah, hasil penelitian kalian tidak akan berubah secara substansi, tetapi template itu sangat penting ya menentukan karena apa saja yang harus ditampilkan dan bagaimana menampilkannya itu sangat bergantung pada jurnalnya.
Nah, jika sudah memutuskan jurnalnya jurnal apa, kemudian sudah mendownload template-nya seperti apa, tentu berikutnya itu adalah melakukan proses submission dari manuskrip. Nah, proses ini tidak boleh dipandang enteng. Jadi artinya jangan berpikiran bahwa submission itu palingan beberapa jam juga selesai. Oh tidak ya, karena tergantung jurnalnya apa saja yang diminta ya untuk submission ini. Dan ternyata banyak sekali ya, macam-macam pula gitu. Jadi yang harus dilihat adalah dari jurnal yang sudah kita pilih adalah syarat dan ketentuan jurnal ya. Sebagian besar jurnal itu akan membutuhkan apa yang disebut dengan cover letter. Nanti saya kasih contohnya ya. Apa sih yang harus dituangkan di dalam suatu cover letter gitu ya. Tapi ada juga declaration letter. Nah, ini agak ribet karena minta tanda tangan sampai dengan misalkan ya dekan begitu ya. Nah, ini beda cerita lagi nih, tetapi pada umumnya itu adalah cover letter. Nah, cover letter itu sangat penting start di awal ya, bagaimana editor itu menganggap manuskrip kita menarik atau tidak, worth it atau tidak begitu. Ada sesuatu yang baru atau tidak. Nah, di sini di cover letter. Karena tidak mungkin kan editor dari awal harus membaca keseluruhan gitu. Maka dia akan melihat di cover letter. Nah, kemudian apa dari sisi kita yang dilakukan itu adalah tentunya harus teliti ya, dalam memenuhi semua syarat dan ketentuan tersebut. Nah, kalau sudah disubmit, udah tuh ada jeda biasanya. Kita bisa nyantai ya, tapi biasanya kita bisa mengukur diri juga begitu ya. Ada feeling-feeling gitu ya. Ini kelihatannya bakalan ada tambahan atau tidak ya. Ini bakalan di reject atau tidak begitu ya. Ini kita sudah punya bayangan. Nah, tentunya yang dinanti-nanti oleh kita adalah hasil review dari manuskrip yang kita submit gitu ya. Nah, hasil review ini secara garis besar ada dua ya. Satu adalah langsung rejected ya. Dan alasannya itu macam-macam ya. Ada yang rejection-nya itu halus ya. Biasanya bilang gini, bahwa paper kita itu tidak cocok dengan jurnal yang dituju. Nah, itu adalah penolakan halus ya. Karena tentunya kan kita memilih jurnal yang cocok ya. Masa kita memilih jurnal yang tidak sesuai dengan bidang ya. Misalkan di fisika atau di ilmu sosial begitu ya. Kan itu juga bisa kita klik ya. Kalau life science misalnya atau biology itu juga bisa diklik ya. Bisa kita pilih dan tentunya akan sesuai dengan apa yang kita miliki datanya. Jadi sebetulnya rejection yang sangat halus dan biasanya sangat cepat ya, kurang dari seminggu udah keluar itu rejected. Nah, itu artinya memang betul-betul nggak bisa diterima lah secara mereka scanning, wah ini out nih, nggak bisa gitu. Tentunya untuk kita adalah stop ya, kita tidak bisa apa-apa kalau dari awal yang hanya dalam seminggu begitu ya, biasanya cepat sekali kalau yang rejection betul-betul tanpa alasan ya. Nah, ini ya saya lupa ditulis ini. Rejection itu juga ada dua ya, dengan alasan dan tanpa alasan. Kalau yang tanpa alasan benar-benar artinya kita udah suruh pikir sendiri begitu. Tapi ada juga rejection yang dengan alasan. Dia masih ada tuh overview ya. Mengapa jurnal ini kekurangannya mungkin sangat basic gitu ya. Jadi di reject begitu ya. Nah, kalau masih ada keterangannya ya, itu sangat berharga untuk kita. Ya, untuk antisipasi apa? Ini jurnal, ini manuskrip mau diapakan sama kita? Mau diteruskan, ya artinya dipilih jurnal lain, begitu ya. Nah, memilih ini kita harus bisa menakar. Ya, artinya gini, waduh, kalau saya misalnya ini saya pilih jurnal Q3 gitu ya. Kalau udah di reject, kelihatannya ini sangat prinsipal gitu ya kekurangannya, ya udah saya pilih jurnal yang lebih rendah gitu, 4 misalnya ya. Atau mungkin yang tidak terindeks di Scopus kan tidak masalah begitu ya. Tapi yang namanya pertama kali itu kan belajar ya, justru kita belajarnya adalah dari proses begitu. Nah, yang memberi harapan itu adalah pada saat hasil review dari manuskrip kita itu dituliskan bahwa ada revision yang harus dilakukan oleh kita. Ya. Kalau minor itu mungkin senang hati ya kita ya, tapi kalau major itu biasanya waduh belum apa-apa, aduh ini major. Dan langsung kalau di benak kita major itu adalah data
data biasanya. Biasanya minta data tambahan. Itu yang sulit ya. Apalagi kalau untuk saya misalnya untuk pembimbing di saat anak-anaknya mahasiswanya sudah pada lulus ya. Itu nggak mudah kita untuk melakukan kembali ya, menggali data kembali itu sangat tidak mudah gitu ya. Nah, tentunya jika kita perlu melakukan revisi apakah itu major atau minor, tentu setelahnya kita harus meresubmit ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya perjalanan untuk bisa accepted itu, ini ada bukunya bahkan ya, Scientific Writing and Publishing. Ini khusus ya, ini kebetulan di bidang saya nih ya, FPHSB Medicine and Health Sciences. Itu berkeringat besar ya, butir-butir keringatnya besar gitu ya untuk bisa sampai di sana. Tapi memang yang saya rasakan juga perjalanannya selain jauh begitu ya, dan penuh tantangan lah, kalau saya menganggap itu penuh tantangan. Nah, ini saya perlihatkan dulu persiapan untuk manuskrip. Ya, nanti kalau substansi kalian bisa tunjukkan kepada saya jika kalian sudah punya. Ya, scanning mungkin ya, karena waktu kita tidak banyak. Kurang lebih ini bisa tidak di submit begitu. Ya. Jangan kecil hati. Saya memberi contoh yang ideal begitu ya, ideal. Tetapi tentunya kan ada variasi ya, kalian bisa pilih dari yang sederhana dulu tentunya. Namun sekarang semua sudah online ya, tidak ada yang by email, itu tidak ada ya, submission by email tidak ada. Langsung biasanya online by system. Jadi semua ke tag dengan baik. Ini adalah contoh yang tadi di awal saya bilang, persiapan untuk manuskrip submission yang tidak boleh kita anggap sepele ya. Yang sebelah kanan ini adalah contoh cover letter. Sebelah kiri itu adalah declaration letter. Jadi tergantung jurnalnya ya, dia mintanya apa begitu ya. Dan tentunya ini tidak bisa dadakan ya. Untuk mempersiapkan seperti ini tidak bisa dadakan, harus kita pikirkan betul-betul begitu ya. Contoh ya, pada saat kita membuat suatu cover letter ya, kita bukan hanya memberikan judul kita saja, tetapi kita harus memberikan secara singkat ya, karena yang namanya cover letter itu tidak berhalaman-halaman ya, sangat singkat, tapi harus memperlihatkan main idenya apa. Nah, ini yang saya garis kuningkan, itu saya anggap sesuatu yang penting untuk mereka consider. Ya, untuk mereka pertimbangkan bahwa research paper yang saya submit ini worth it lah untuk mereka tengok ya, mereka baca, mereka review begitu ya, karena ada nanti memberikan assignment ya mereka untuk para reviewer begitu ya. Jadi di sini dikatakan begitu. Dan sekaligus sebetulnya kalau dilihat di sini apa yang sedang dilaksanakan, apa yang sedang ongoing ya, karena kalau dilihat di sini yang namanya Western blotting saya belum sampai ke sana ya, karena materinya sampelnya harus sangat banyak begitu ya. Nah, kalau kita lihat maka di sini kita memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang worth it lah untuk mereka review begitu ya. Dan kita harus menyatakan bahwa tidak ada konflik of interest tentunya, tidak pernah dipublikasikan atau juga disubmit ke jurnal lain begitu ya. Jadi dan juga semua authors yang ada itu harus sudah approve ya. Bahkan kalau kita submit maka semua authors yang lain juga harus mengklik ya bahwa mereka agree begitu. Jadi tidak ada yang main di belakang ya, tiba-tiba misalnya curi data kemudian dipublikasikan, nggak bisa ya, karena semua authors yang ada itu juga harus jelas ya alamat emailnya dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana yang sangat di depan, yang sangat administratif kita harus susun begitu ya cover letter. Nah, ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. Saya tidak terlalu detail ya, garis besar yang saya anggap penting saja. Pertama ya, yang menguntungkan kita adalah jika kita punya data yang komprehensif. Nah, bagaimana kita memperoleh data komprehensif? Artinya kan data kita banyak, tapi bukan hanya sekedar banyak. Ya. Ini tentunya juga terkait dengan metode yang digunakan. Ya. Nah, terkait dengan metode yang digunakan, jangan lupa bahwa kita harus punya ulangan yang jelas.
Ya, jadi reproducible data ya, berapa replicate sih kita melakukan, ini harus jelas sih. Jarang sekali kita bisa hanya 2 pun nggak bisa ya. Biasanya even molecular data itu paling enggak biasanya triplicate 3 kali. Sangat sulit ya kita ya yang nggak mungkin kan hanya 1 kali gitu. Karena ya paper-paper ini biasanya juga jurnal-jurnal ini menuntut data mentah ya. Tergantung sih ya data mentahnya diminta atau tidak ya. Kalau kayak PeerJ itu semua data mentah dan suplemen itu harus dikirim ke mereka sehingga mereka akan lihat Excel kita seperti apa begitu ya. Nah, eh, sebaliknya ya, jika data kita minimalis, jangan kecil hati dulu. Kalaupun data kita minimalis, tapi metode yang kita gunakan canggih, ya, cukup merupakan metode yang lagi ngetren begitu, boleh saja. Ya. Karena publikasi pun macam-macam. Ada yang misalnya ini something very new, ya, data belum banyak, tapi kamu pengen publish dulu untuk mendeklar bahwa ini saya sekarang yang sedang mengerjakan. Maka kamu bisa bentuknya seperti letter to editor, gitu ya. Kemudian apalagi ya? Yang sangat highlighted tapi tidak terlalu detail, bukan seperti original atau research paper, tidak, yang datanya banyak, tidak. Ya. Tapi itu adalah jenis publikasi yang memang letter of editor to editor, letter communication begitu ya. Nah itu adalah untuk memperlihatkan bahwa, hey saya sedang mengerjakan ini dan ini adalah sesuatu yang baru, gitu ya. Nah itu boleh, ya nggak apa-apa, data minimalis juga begitu ya. Nah, kalau datanya banyak, ya, mungkin metodenya sederhana, ini harus pandai-pandai. Ya. Meskipun ini sekarang kalau kita lihat kompetisinya luar biasa, ya. Agak kecil hati kita sebetulnya kalau kita pakai metode yang sederhana, kecuali kita memang datanya kita bikin banyak sekali, gitu, ya. Robust gitu ya datanya. Nah, berikutnya adalah kalau kita punya data, tentu kan tidak hanya data ya, kalian di Mapman juga udah dapat dari ada pendahuluan atau introduction, terus sampai ke conclusion, itu semua alur ceritanya harus runut, harus koheren, ya, ada korelasi yang jelas, gitu ya. Nah, kalau yang tidak dimengerti sama reviewernya, ini bisa juga ya, itu karena alurnya nggak koheren, ya. Objektifnya juga nggak jelas, ini sebetulnya mau tentang apa. Nah, untuk kalian, ini sebetulnya latihannya itu adalah pada saat kalian menyusun ringkasan untuk repository. Yang namanya draft publikasi, itu nggak boleh dianggap sepele. Karena di situ sebetulnya kerunutan itu sudah kelihatan. Gitu ya. Nah, tentunya kalau kita mau submit ke jurnal-jurnal yang internasional ya supaya apa namanya dibaca oleh banyak orang begitu, maka yang namanya keterbacaan atau readability itu menjadi sangat penting. Nah, tentunya bahasa Inggris bukan bahasa kita ya. Maka akan sering kali kita harus meminta bantuan proofreading ya, proofreading kepada native. Ya, dan tentu itu berbayar ya. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri, saya punya pengalaman begini. Pada saat saya sudah punya draft, kemudian menyusunlah pakai bahasa Inggris kita, barangkali sekarang juga ada Grammarly, ya, kalian bisa pakai, itu lumayan, sangat lumayan. Jadi in terms of grammar, jarang ya, kesalahannya lebih minimal, begitu ya. Tapi walaupun demikian, ya, yang namanya keterbacaan itu bukan hanya sekedar grammar. Dan saya punya pengalaman pada saat, mohon maaf sekali, saya minta ke UPT Bahasa, ya, tidak gitu mahal, ya, tapi di komentar ini sangat tidak enak. Ini nggak bisa dimengerti bahasa Inggrisnya. Kamu harus minta ke native, mungkin dia tahu ini bukan native bahasanya. Nah, dari situlah daripada buang-buang waktu dan juga buang uang sebetulnya, ya. Kemudian saya mencoba untuk ke native. Ya. Begitu native yang pegang, ya, yang proofread, maka jarang sekali orang ya walaupun mungkin dia bilang bahasa Inggris harus diperbaiki, oke lah, karena style itu beda-beda. Tapi at least mereka bisa mereview dan memberi komentar. Artinya apa? Mereka cukup paham. Artinya apa? Artinya keterbacaannya oke, begitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah jika kita punya novelty atau punya keunikan atau kekuatan yang dimiliki, ya, maka kita punya poin sendiri untuk publikasi, apalagi di jurnal-jurnal yang sangat bergengsi, begitu ya.
Nah, ini ada keuntungannya jika kita meneliti sesuatu yang jarang diteliti oleh orang lain. Kesulitannya banyak tentunya karena kita nggak punya acuan, begitu ya. Artinya kita harus sangat mumpuni di bidang itu, begitu ya. Tapi jika kita meneliti sesuatu yang sangat banyak diteliti oleh orang, begitu, enak memang cari literaturnya, enak menganalisis dan membandingkannya. Tapi jika kita tidak punya sesuatu yang baru, tidak punya yang unik, optimasi kecil-kecilan gitu ya, mungkin susah untuk diterima. Nah, tapi nggak boleh menganggap enteng dengan optimasi. Ya, optimasi juga, jika dari optimasi itu kemudian kalian bisa memberikan perspektif, ya, bahwa optimasi ini pegang peranan nanti in the future ini. Oh, bisa itu juga, nggak masalah ya. Bahkan S3 sekalipun susah ya untuk betul-betul baru. Wah, itu artinya invention ya. Being inovatif aja udah susah, apalagi invention itu berat ya. Itu biasanya invention tuh nanti ya Nobel laureate begitu ya, seperti itu. Jadi inovatif aja, dan itu inovasi itu bisa aja ditemukan dari modifikasi-modifikasi ya. Yang kelihatannya sederhana tetapi perspektif, misalnya ini kalau dibuat dalam skala besar ya, ini jelas reduksi di harga ya, di cost, di waktu dan lain-lain gitu. Kalau itu bisa di point out dan orang-orang yang mumpuni di bidangnya agree ya, itu oke, itu bisa dianggap sebagai suatu novelty. Nah, yang agak susah tentunya ya, yang kita susah itu adalah kalau tidak ada ya, atau sedikit sekali kebaruannya nggak jelas begitu. Nah, itu ya, hal-hal seperti itu. Mungkin ini karikatur-karikatur di sini juga menunjukkan ya, terutama ini technical and biological replicates ya. Itu harus clearly explain, harus jelas ya, seperti itu ya. Mau apapun objeknya, mau tanaman, mau DNA, mau gen, harus jelas ya. Bagaimana itu mengambil datanya, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi timbangan sebelum submit artikel ya, kalau kalian udah nyusun tadi begitu ya. Nah, ini yang tadi 3 begitu ya. Artinya di sini kita bisa melihat tadi ya, ada kualitas, ada waktu, ada biaya, dan ini semua diagram Venn ya, ada bersinggungan satu sama lain ya. Jadi kita harus mempertimbangkan baik-baik begitu ya. Kecuali memang kita bisa yang semua kualitas, kemudian biaya no problem buat kita, waktu, lab juga no problem, itu bisa mungkin ya. Tapi kalau untuk kita nih yang di Indonesia ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau kualitas gitu ya, ini tentunya kualitas ini bergantung data yang kita miliki. Seberapa komprehensif sih data-data yang kita miliki. Jangan ciut ya, kalian jangan ciut dulu begitu ya untuk terkait dengan ini. Nah, kita tadi saya katakan kita harus lihat kualitas jurnalnya juga begitu ya. Kita lihat list jurnalnya, paling gampang itu lihat di Simago, maka akan keluar itu semua ya. Dan terkait dengan biaya, nah ini berkaitan sangat erat nih biasanya ya, yang ada di Simago dengan biaya. Tapi jangan kecil hati, biaya itu bisa juga free ya, atau berbayar tentu saja. Dan ada juga kalau kita lagi beruntung, pas lagi lihat-lihat ada jurnal yang bagus begitu, terus dia lagi ulang tahun keberapa gitu, maka jurnal-jurnal yang disubmit kurun waktu biasanya singkat ya, sebulan palingan, maka itu free. Kalaupun itu publish itu free. Nah, itu saya pernah mengalami ya, aduh saya untung sekali gitu pas dilihat, wah ini lagi free, oke, kita jajal coba. Oke, akhirnya dapat tuh free ya, dapat 2 rasanya pernah saya free begitu ya. Nah, meskipun ya publisher-publisher yang terkenal itu biasanya sih berbayar ya, seperti Elsevier, Wiley, Helion, Hindawi dan sebagainya, itu rata-rata dia berbayar ya. Nanti kalian akan lihat deh, terkejut kalau lihat harganya begitu ya. Nah, terkait dengan waktu, biasanya kalau jurnalnya berkualitas atau ternama, reviewernya profesional. Itu biasanya orang-orang top ya di bidang itu. Nah, ini relatif cepat. Relatif cepat, biasanya sebulan juga udah keluar begitu ya. Nah, saya belum lama ya saya punya pengalaman sebagai reviewer gitu ya. Reviewer kalau untuk jurnal Q1 saya harus sekomprehensif mungkin. Bacanya juga lama ya. Gali dulu gitu ya. Sama aja kayak periksa tesis atau skripsi begitu ya. Mengecek, dan kita harus bisa melihat secara garis besar apa sih yang sangat kurang atau yang tidak cocok dengan judul begitu ya, paling gampang kan nggak cocok dengan judul. Nah, jadi yang namanya jurnal berkualitas memang biasanya reviewernya juga profesional, dan disitulah biasanya waktu
relatif cepat. Tidak sampai bertahun-tahun. Nah, itu mohon maaf ya, dulu kalau kita punya pengalaman, pengen meningkatkan jurnal-jurnal nasional nih yang udah terindeks gitu ya, coba ya, aduh sampai setahun setengah nggak ada kabar berita ya. Ada juga yang udah setahun setengah, saya sampai tanya terus ya, jawabannya sangat sederhana, belum ada reviewer yang cocok, belum kembali dari reviewer gitu. Seperti itu ya, dan itu tidak akan kejadian ya pada jurnal-jurnal yang sangat bereputasi. Nah, ini saya paparkan saja bagaimana kita ngecek ya, gampang ya tadi ke Simago gitu ya. Ini yang saya familiar saja begitu ya. Kalau kita lihat ini dua ini ya, ini yang satu adalah Q1 begitu, yang satu adalah Q2 begitu ya. Nah, ini kan kuartil ini kan di setup oleh Scopus ya. Jadi sebetulnya sih ini tuh rada-rada bisnis ya, Scopus kerjasama sama Elsevier dan lain-lainnya begitu ya. Jadi memang dikunci ya untuk citation, untuk publikasi itu oleh kalau saya boleh bilang ya kartel ya sebetulnya ya, dan banyak juga scientist yang nggak agree dengan ini. Oleh sebab itu ya jangan kecil hati. Kalau nggak mau di yang ada QQ-nya juga tidak masalah ya. Kalau memang itu adalah suatu penelitian yang worth it gitu ya, banyak bahkan citation-nya begitu ya. Nah, ini contohnya, jadi kita bisa sangat open ya, kita bisa lihat misalnya untuk scientific report gitu, dia multidisiplin begitu ya, dia Nature Publishing Group, memang susah gitu, lumayan Q1 dan SJR-nya itu di atas 1 begitu ya. Nah, kalau kita lihat ini H-index-nya jurnal, jadi yang punya H-index bukan peneliti aja ya, tetapi juga jurnal gitu. Jadi kita lihat H-index-nya sangat tinggi ya, ratusan begitu. Nah, sementara ini ada yang agak baru ya, UK punya, ini juga UK sama ya, H-index-nya begitu yang per-10-nya, dia Q2 begitu, tapi lumayan ya, 0,8 ya. Jadi kalau kita lihat, nah ITB aja yang Q2 itu baru 0,3-an ya. Sekarang mungkin agak naik ya, 0,4 atau 0,5 begitu. Nggak mudah ya, karena harus konsisten begitu. Nah, ini jadi pada saat kita memilih pun kita harus menceklik yang betul ya, di mana kategori kita. Nah, ini kan tidak bisa makanya dilakukan terburu-buru atau dalam waktu yang singkat. Nah, ini saya memberi contoh saja ya, bagaimana pada saat saya akan melakukan publikasi, maka tabel untuk memilih jurnal itu harus kita buat ya. Semakin kita sering publish, tentu akan semakin mudah buat kita ya. Kita akan tahu banyak karena kita juga membaca literatur banyak begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya jurnal begitu ya, ini tergantung sekali di kolom berikutnya, ini ada nama jurnal dulu, kemudian kolom berikutnya ada H-index-nya begitu ya, kemudian ada kuartilnya begitu ya, Q1, Q2 atau apa, publisher-nya ya. Nah, mungkin kalian sudah ada yang bisa lihat ini beberapa familiar gitu, Wiley, Blackwell, John Wiley and Son gitu dan lain-lain, Elsevier begitu itu nama. Nah, kemudian tolong lihat price-nya. Waduh, kalau kita lihat price-nya sebetulnya pusing ya. Karena ini kalau dikaliin rupiah, wah, gimana cara kita bayar begitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tergantung dia dari negara mana. Jadi ada yang pound sterling tapi bisa dikonversi ke dolar juga begitu ya, atau yang lain begitu, pound sterling atau apa namanya tuh euro ya, karena itu perlu dilihat ya rate-nya nanti bagaimana begitu ya, karena nanti akan jatuh dalam duit rupiah kita itu puluhan juta. Dan ini di kolom terakhir kalian bisa lihat ini online ya, open access. Nah, sekarang ini jurnal-jurnal tuh banyaknya open access. Begitu open access harganya melangit ya, mahal. Kenapa? Karena kalau yang tidak open access ya itu berbayar dan orang tuh malas sekarang. Klik PubMed misalnya, waduh harus bayar, nggak bisa. Wah, siapa yang mau bayar ya? Meskipun kelihatan kadang-kadang $4 begitu, tapi orang segen begitu ya, begitu tahu itu harus berbayar gitu ya. Walaupun ada caranya katanya ya, pakai apa gitu ya, supaya bisa kebuka semua gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang banyaknya open access, ya, sehingga open access itu memang mahal. Jadi bisa diakses dan itu otomatis akan meningkatkan citation juga sebetulnya. Dengan orang mudah, ya, gampang untuk mengakses, ya, maka akan meningkatkan juga citation. Ya. Nah, ini gambaran ya. Jadi mungkin ada baiknya nyusun dulu ya, lihat-lihat dulu begitu ya. Setelah punya data ya lihat-lihat dulu. Tentu kalau data kan harus diolah oleh kalian begitu ya. Nah, ini saya punya karikatur gitu. Wah, list possible journal. Nah, ini
list of that rejected our article juga panjang ya. Saya pernah loh pernah di reject oleh beberapa jurnal ya. Jadi sampai kita tidak paham kenapa ya ini ada something wrong dengan hasil riset ini atau bagaimana gitu. Banyak sekali rejectionnya begitu ya. Dan mungkin juga ditentukan, oh ya satu lagi, sebagian besar jurnal itu akan meminta kepada kita siapa reviewernya. Nah itu biasanya akan terkait dengan reference kita. Paling banyak kita mensitasi siapa. Nah maka kita harus mau mencantumkan nama orang itu gitu ya. Nah, apalagi kalau orang yang sangat terkenal ya, waduh pasti kan sangat kritis gitu ya. Nah itu jangan kecil hati, tapi ya kalau di reject ya coba lagi aja ke jurnal lain begitu ya. Kalau bisa dimodif, kalau bisa ditambah datanya begitu ya. Nah, terkait dengan pembahasan dan struktur dari karya ilmiah, ini tentu yang pertama tadi langsung saja mengikuti template ya. Dan template ini ada body template, ada title page biasanya. Beda ya, tidak disatukan gitu ya. Sangat bergantung pada template dari jurnal yang dipilih. Nah, untuk secara umum, sebetulnya kalian tahu, pasti semua udah tahu ya. Apalagi kalau udah meneliti, apalagi kalau udah mendekati selesai, nanti ini semua akan dialami ya, karena kalian harus membuat draft artikel, ya, draft manuskrip, draft publikasi begitu ya. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, ya tentunya kalau mau internasional nanti harus di bahasa Inggris kan gitu. Tapi semuanya pasti harus terdiri dari abstrak, introduction, materials and method, result. Nah, kadang-kadang result itu dipisah ya. Ada juga result and discussion, tapi ada juga yang result dipisahkan dengan discussion. Kemudian yang paling akhir pasti conclusion. Dan nggak lupa pasti acknowledgement ya, seperti misalnya dana penelitiannya dari mana, atau berterima kasih dibantu oleh siapa, dan juga referensi. Ya. Nah, pada umumnya kalau sekarang kalau kalian udah pakai Mendeley, itu otomatis sebetulnya aman. Ya, karena nanti ada juga yang tipenya lain ya. Misalnya dia pengen pakai Vancouver atau apa ya. Bisa, tapi sekarang yang paling umum adalah Mendeley gitu ya. Nah, abstrak juga nggak sembarangan. Karena ada kriteria berapa ratus kata. Nah, ini nggak gampang ya berapa ratus kata. Yang nggak gampang tuh justru membuat menjadi singkat, bukan membuat jadi panjang ya, membuat jadi singkat. Nah, kemudian yang paling sulit itu yang paling banyak dikomentarin tentunya yang ini, result and discussion. Bagian result dan discussion ini merupakan bagian terpenting tentunya dari paper kita ya, juga dari riset kalian, dari penelitian kalian ya. Utama itu adalah bagian pembahasan. Nanti saya perlihatkan, memang semua diserangnya biasanya di bagian pembahasan. Ya. Nah, kesalahan yang paling umum dilakukan di bagian pembahasan itu apa? Karena tidak atau kurang membahas. Tidak menonjolkan hasil penelitian yang ada. Yang lebih banyak itu referensi. Ya. Dan referensi itu kebanyakan sekedar nempel. Menunjukkan, paling sering begini ya, kalau di skripsi misalnya, atau di tesis. Ini sesuai dengan penelitian si Anu. Itu paling banyak. Ya. Dan sebetulnya nggak bisa hanya di situ. Sesuainya itu sesuai apa harus jelas begitu ya. Dan kita tidak bisa hanya meminta dukungan dari published paper yang sudah ada. Tapi kita harus bisa menunjukkan esensi dari hasil penelitian kita itu apa. Ya. Dan juga problem yang lain adalah kurang ya dalam memilih referensi yang tepat begitu ya, atau kurang dalam hal jumlah ya. Itu juga terjadi ya pada saya begitu ya, dan itu ditunjukkan biasanya oleh reviewer yang sangat kawakan gitu ya. Nah, saya akan beri dulu contoh artikel ya, jadi saya akan beri contoh artikel itu dari S1 biologi ya, karena kalian S1, kemudian ada S2 bioteknologi. Kemudian ini baru saja ya, mini review. Suatu mini review artikel dari S1 biologi. Apa saya tonjolkan juga di sini? Karena di era pandemi kalian tahu sendiri, akses masuk ke lab itu sangat sulit. Kalaupun boleh, nggak bisa tiap hari. Karena jumlahnya harus terbatas. Dan untuk riset-riset yang betul-betul membutuhkan lab dan tidak bisa dilakukan di rumah atau di lapangan, ini menjadi suatu alternatif. Dan ternyata kalian melakukan suatu mini review, mini ya, saya sebut mini atau concise review, itu ternyata sulit sekali. Ya.
sulit sekali. Dan ini tentunya artikelnya ini harus berbasis pada skripsi kalian, ya, di mana skripsi kalian ini tentunya literatur review. Nah, ini saya beri contoh ke situ. Mungkin saya izin stop share dulu, saya akan perlihatkan dulu ya contohnya ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, bentar ya, saya stop share dulu. Kemudian saya akan perlihatkan. Oke, ini dulu ya. Nah, ini suatu artikel, research artikel, original artikel. Udah bisa lihat kan ya? Udah ya? Iya Bu, sudah terlihat. Oke. Nah, jadi ini adalah suatu research artikel yang baru belum lama saya submit ini ya. Dan di sini ini sekaligus saya jelaskan, nanti juga ada di PPT saya kenapa nama saya di depan ya. Pada saat nama saya di depan maka ada konsiderasinya. Ya, pertama adalah bahwa hasil riset ini gabungan dari beberapa mahasiswa. Jadi nggak bisa diaku oleh seseorang. Ya. Dan biasanya ini tentu kalau terkait biaya riset, biasanya terkait proyeknya dosen, begitu ya, tentu juga di situ. Ya. Tapi tidak selalu. Nanti kalian bisa lihat bahwa saya juga bisa menempatkan mahasiswa-mahasiswa saya meskipun saya yang membiayai, tapi dia di depan. Sekalipun anak S1 biologi. Ya, kenapa? Karena mungkin datanya memang hanya data dia punya. Nah, untuk yang ini, ya, ini datanya ada S1 biologi, mungkin kalian kenal ya, Adriel ya, sekarang sedang di Max Planck ya, dia lagi S2 begitu. Kemudian ada Dinda anak S2 biotek saya, dan dia punya pembimbing yang lain ya, dari teknik material, Ibu Eka, dan juga saya punya asisten riset karena ini tersangkut dengan teknik material ya, dan dia asisten riset saya. Ini sekarang Tomo ini udah keterima ya, dia ada di John Hopkins sekarang, S2. Dan memang syarat dengan biomaterial risetnya begitu ya. Nah, apa yang saya ingin perlihatkan di sini adalah tadi ya strukturnya seperti apa sih. Nah, ini kita ambil yang jurnalnya memang oke, begitu ya. Ini saya kebetulan submit lagi gitu ya ke scientific report ya. Sudah ada hasil reviewnya, saya minta perpanjangan waktu. Sebetulnya kalau mau lihat hasil reviewnya sih nangis ya. Tapi ya kita harus tetap semangat dan berupaya sekuat mungkin begitu, karena itu yang saya lakukan juga di scientific report tahun lalu ya, dan itu pun major revision, bahkan ada kata-kata nggak layak untuk dipublikasikan kecuali begitu ya, nambah data banyak begitu. Tapi dijalani saja dan mungkin effort kita lah yang dinilai. Nah, di abstrak tentu kalian sudah tahu abstrak ya. Abstrak itu harus concise sekali isinya, di mana harus ada latar belakangnya tentu, kemudian tujuannya, kemudian kalian lihat, dan ini kalian pasti sudah lakukan gitu ya. This research aims gitu ya, itu udah pasti keluar ya. Kemudian metodenya singkat sekali, karena ini harus singkat ya. Kemudian hasil overall begitu ya, dan juga conclusion. Nah, tentu harus ada keywords-nya juga. Nah, bagian introduction harus pandai-pandai ya dalam memilih apa yang menjadi background yang tepat untuk kita. Gitu. Ini pun setelah ini pun masih dikomentari ya, karena ini belum publish ya. Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa banyak sekali yang harus kita kerjakan begitu ya. Oke, saya skip. Material and methods. Material and methods tentu akan sangat bergantung kalian melakukannya apa saja begitu ya. Ini contoh saya dari menyediakan objeknya, kemudian mengkarakterisasi objeknya itu betul apa yang saya pakai itu begitu ya. Kemudian karena saya pakai SpeedRoid BioInk begitu ya. Ini sebetulnya lanjutan dari yang scientific report tahun lalu. Kemudian saya lakukan apa? Micro pattern begitu ya. Dengan micro pattern, kemudian nanti ada gambarnya, kemudian ada buktinya, selnya tumbuhnya bagaimana begitu ya. Kemudian stamping bioinknya tuh punya RGD sequence, harus saya bisa buktikan, dan lain-lain.
semua. Ya itu sangat tergantung apa saja ya. Jadi ada macam-macam, ada immunocytochemistry, ada dari spektro, begitu kemudian ada real time PCR begitu datanya ya. Ini saja sebetulnya saya ngerasa tidak cukup ya, data ini tidak cukup ya. Dan ternyata tidak cukupnya bukan dari sisi biologinya. Nah, ini ya yang saya rasakan sekarang sedang jumpalitan dengan paper ini begitu ya. Nah, ini result and discussion itu disatukan karena tergantung template-nya ya. Jadi saya harus bisa membuktikan dengan data-data tentunya dan ada pembahasan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat begitu ya bukti-buktinya begitu ya. Tentu harus banyak ya. Ini berapa pages ya? 20-an lebih lah ya, 20 lebih gitu pages. Terus ada data ya yang harus betul bisa membuktikan begitu dan lain-lain. Ya, ini ekspresi gen lain terus ya immunocytochemistry dan lain-lain. Ini bayangan saja ya untuk kalian. Saya skip banyak ya. Ini juga ya mRNA-nya. Nah, oke, kalau udah ke belakang begitu ya. Seret semua, maka kita akan, nah ini kita mempropose suatu hypothetical diagram. Ya. Karena kita punya speed drawing yang punyanya kita, yang orang lain nggak punya begitu ya. Ya ini enaknya ini ada novelty-nya sih ya dari yang spider itu gitu ya. Kemudian kita menduga kurang lebih inilah yang terjadi. Kenapa? Karena ada datanya, SOX9 kita punya, kolagen 2 kita punya begitu ya. Jadi kita hanya menampilkan data yang kita miliki. Kalau data yang kita nggak miliki nanti susah menjelaskannya gitu. Dan tentunya ada acknowledgement ya seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi saya stop share supaya kalian kebayang ya kurang lebih seperti apa begitu. Kemudian yang kedua ini ya. Nah, ini beda stylenya ya. Jadi ada artikel body template. Begitu ada artikel body template karena ini ada template-nya ya kalian harus ikuti. Dan ini nggak boleh di sini tuh do not include any identifying information in the main body of the manuscript. Itu nggak boleh ada namanya, ada apa tuh nggak boleh. Nah, jadi mungkin ini blind review begitu ya. Beda jurnal beda begitu. Tapi kurang lebih kan kalian bisa lihat sama abstrak. Ini pendek sekali ini abstraknya hanya boleh tidak boleh lebih dari 200 kata gitu ya. Nah, kemudian main body text itu semua body text. Jadi artinya tidak boleh disatukan dengan data-data lain. Itu urusan editor nanti. Gambar mau di mana, tabel mau di mana, begitu ya. Itu urusan editor, begitu. Nah, kita lihat di sini kebetulan kalau ini apa namanya? Ini adalah suatu review artikel. Nah, ini yang tadi saya lupa ngasih tahu ya. Review artikel ya. Siapa ini yang bikin review artikelnya? Nah, ini review artikel yang bikin anak S1 biologi. Ya, jadi mampu itu. Dan ini prosesnya, terang ini tiap minggu harus diskusi sama saya ya. Paper per paper itu kita harus diskusikan kurang lebih apa gitu. Dan saya akan mengarahkan ya. Dari baca tiap paragraf itu harus saya baca betul. Dan kemudian tiap paragraf itu harus bukan hanya semua literatur karena mahasiswa biologi ini baru lulus ya mau wisuda Oktober dia tidak melakukan risetnya dan dia membaca gitu dan tentunya nggak bisa cuman melakukan summary kemudian nempel semua nggak bisa ya. Artinya kalau kalian perhatikan betul ya ini contoh ya ini anak S1 biologi di akhir itu saya harus meminta betul-betul membimbing bahwa harus punya opini sendiri. Coba lihat di sini. Ini setelah dia membaca ya, ternyata katakanlah metode anodisasi ini ternyata paling populer. Nah, di sini itu kita harus bisa mengeluarkan opini kita. Considering anodization simplicity, flexibility regarding ini ya, it has the potential to further development of ini. Ini adalah topik yang kita pilih, bone tissue engineering. Nah, ini harus keluar dari kata-kata sendiri. Ini studi literatur ya. Dari studi literatur dijadikan review artikel mini review. Mini review itu 4.000 kata. 4.000 kata itu sekitar 10 pages. 9 pages seperti ini. Without figures. Ya. Dan referensinya minimal 80.
80 literatur yang harus dibaca begitu ya. Nah, ini contoh ini tentunya bisa dicomot dari skripsi, oh ya jelas ya, tetapi kan template-nya beda begitu. Di skripsi masih ada tinjauan pustaka, di sini kan nggak ada. Tinjauan pustaka kan bisa double-double. Nah, kalau diperhatikan ya di sini, maka yang namanya subjudul itu luar biasa kita tentukan dari awal. Kita bikin outline dulu. Bagaimana kita pola review artikel yang kita baca, kemudian kita membuat judul yang tepat, itu juga memakan waktu sendiri. Nah, ini sengaja saya tampilkan di sini. Kenapa? Karena ini kan tidak introduction, material methods, result and discussion, kan tidak. Ini contohnya adalah suatu review artikel yang diambil dari skripsi yang literatur studi. Ya. Tidak mudah kita untuk menentukan judul-judulnya sekalipun gitu ya, tidak mudah gitu. Jadi ternyata kalau mau ditulis beneran begitu ya nggak gampang. Nah, di akhir biasanya suatu review artikel kita ada future perspective. Kenapa kita melakukan review ini? Memang apa pentingnya? Nah, di situ kita melakukan future perspective di mana kita harus bisa membuat nano pattern. Nah, bagian ini kalian lihat tidak ada literatur sama sekali. Tidak ada referensi. Jadi sepenuhnya ini adalah hasil pemikiran kita. Mengapa review artikel ini penting? Untuk future-nya itu apa? Begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi karangan yang singkat seperti itu, tapi nggak ada literaturnya. Gitu. Kemudian ini stylenya dia ada executive summary, kemudian ada figure atau legend, ini harus dipisah. Nah, kalian lihat ini ya, referensinya itu kalau untuk mini review begitu minimal itu 80 minimal ya. Kalau review yang full review ratusan ya. Jadi apa namanya? Ini pun diminta ya, harus ada annotation yang of interest atau considerable interest. Dia minta ya, ada berapa paper yang harus kita highlight di mana menjadi acuan utama kita begitu ya. Nah, itu contoh ya dari di zaman pandemi kepaksa deh ya kita melakukan hal seperti itu. Jadi jangan kecil hati ya untuk melakukan hal-hal yang dipikirnya tidak penting begitu ya, enggak juga begitu ya. Tunggu sebentar ya, kalau yang ini apa ya tadi ya? Bentar ya, agak lupa juga. Bentar ya, yang ini. Stop ya dulu. Oke, karena waktunya udah terbatas. Saya lanjutkan dengan PPT ya. Baik Bu, waktunya sampai jam 11 ya. Ya, makanya saya lanjutkan dulu dengan PPT. Bentar ya. Baik. Kadang-kadang kalau diburu-buru suka ngeheng, jadi pelan-pelan dulu. Nah, ini balik lagi ke PPT sih. Oke. Mungkin kalian udah bisa lihat, tapi yang belum slideshow-nya ya. Sebentar. Tadi kita di sini, oke. Oke, saya lanjutkan. Baik, tadi adalah contoh-contoh artikel ya, dan selalu saya ambil contoh riset artikelnya itu ada kontribusi S1 biologi ya. Jadi untuk membesarkan hati kalian ya. Kalaupun kalian nggak bisa alone sendiri, itu mungkin pembimbingnya nanti yang bisa memikirkan supaya tetap bisa publish, tentu harus digabung ya dengan mahasiswa lain, apakah sesama S1 atau S2 atau bahkan S3. Jadi itu bukan di tangan kalian sebetulnya, di tangan pembimbing begitu ya. Kecuali memang sepenuhnya sendiri. Nah, untuk aplikasi penunjang ya nanti mungkin bisa dicoba gitu ya. Itu ada dua yang saya sampaikan di sini adalah Mendeley. Selain Mendeley sebetulnya sebelumnya adalah Zotero ya. Dan ini aplikasinya free ya, di mana kita bisa download
ya. Kemudian kita ambil untuk reference manager. Ini sebetulnya Mendeley itu adalah reference manager, ya. Kalau kalian nanti sudah coba, ini akan terasa sekali mempermudah ya penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena juga menghindari kesalahan dalam sitasi dan juga dalam menulis daftar pustaka. Kalau zaman dulu kan ditulis lagi gitu semua. Kalau sekarang udah ada Mendeley ya tidak perlu ya, karena itu udah ada di list referensinya kalian, langsung plug gitu masuk. Dan dia memang kerjasama juga ya Mendeley dengan Elsevier begitu ya. Nah kemudian yang kedua, khusus kalau saya pikir ini untuk kita untuk biologi itu sangat penting ya. Ini Mendeley jelas ya penting, tetapi yang biorender ini saya merasakan sangat handy begitu ya. Kenapa? Nah, biorender ini bisa free, bisa berbayar. Ya, jadi kalau kalian mau pakai yang free boleh. Misalnya untuk skripsi kalian itu bisa free ya. Tapi kalau kalian mau publish nggak bisa, itu harus berbayar. Jadi harus ada ID, harus ada akun tertentu ya. Nah, ini untuk apa nih biorender ini? Biorender ini untuk sebetulnya bisa mengaktualisasi ide dalam bentuk gambar atau diagram. Sehingga nanti apa? Mudah dimengerti oleh pembaca ya. Dan juga kadang-kadang ada jurnal-jurnal yang minta abstrak, itu bukan kata-kata, tapi graphical abstrak. Nah, ini paling enak dibikin oleh dengan biorender begitu ya. Nah, ini kalau saya pernah coba ya sebulan itu $40 gitu ya. Lama-lama kalau udah tiap bulan jadi mahal. Akhirnya saya setahun begitu ya. Dan ini bisa sharing ya saya dengan anak-anak bimbing saya gitu. Hanya nggak boleh bentrok begitu dan harus diketahui saya. Jadi nanti harus collaborate dengan saya baru bisa pakai akun. Dan ternyata yang free dengan berbayar beda memang ya. Yang berbayar itu premium. Jadi gambarnya itu nggak akan pecah. Kalau mau dibesarkan atau apa dan choicesnya pilihannya lebih banyak. Nah ini saya memperlihatkan dulu offline-nya, ya bagaimana memasukkan literatur melalui Mendeley. Jadi pertama tentu kamu harus punya dulu ini yang di kanan atas ya, ada logonya tuh Mendeley desktop ya, ada warna merahnya seperti itu M. Gitu. Ini harus di-download dulu ya. Kemudian ada di desktop kalian. Nah kemudian kalian tentunya literature search ya, karena mencari dulu literatur yang nanti dipilih literatur mana yang mau dijadikan referensi kalian begitu ya, maka tentu akan sangat bergantung pada kata kunci ya. Misalkan kalau di riset saya pakai exosome gitu. Nah ini kita bisa bikin folder-folder ya, mau apa gitu, mau exosome in general, exosome dalam chondrogenic regeneration, mau cartilage engineering atau apa, itu semua kalian bikin foldernya karena akan menggunakan keywords yang berbeda begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah membuat ya nah ini kalau saya klik misalnya ya, saya klik. Nah, di sini sebetulnya ini bisa dilakukan filter ya, by authors, by jurnalnya, by tahun begitu ya. Saya misalnya exosome-nya ya. Exosome itu ternyata belum lama begitu, dia baru 7 tahunan lah kurang lebih dari 2014 ya sampai 2021. Jadi kita juga bisa lihat yang paling ujung 2021 tuh apa sih yang udah dipublish sama orang terkait dengan riset topik kita misalnya. Oh, bisa kelihatan langsung. Nah, di sini misalnya ya, kalau kita udah punya sistem folder sendiri, saya klik misalnya exosome untuk chondrogenic regeneration misalnya ya. Karena topiknya ini kan bisa macam-macam. Nah, kalau ini diklik maka saya bisa mengumpulkan begitu ya, mengumpulkan apa-apa yang memang saya pakai untuk kata kuncinya atau keywordnya. Nah, keluar nih banyak sekali. Tentu ini kan bisa ratusan ya. Nah, apakah kita harus membaca satu-satu? Ya mungkin lihatlah abstraknya paling tidak ya. Nanti kalau udah tertarik, oh ini cocok nih ternyata begitu ya. Baru kita lihat detailnya. Dan nanti kalau kita udah tahu detailnya ini sangat cocok untuk kita, baru kita kasih bintang misalnya. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi sendiri ya. Yang dibintang misalnya yang sangat penting atau yang tidak begitu penting misalnya apa begitu ya. Nah ini contoh lagi. Kalau tadi misalnya dari yang dibintang ini ya, ini yang Pedersen ini ya, saya klik gitu ya. Ini untuk title ini gitu ya, saya klik. Maka sebetulnya di kanan ini kita akan keluar nih. Ini judulnya yang kita klik ya. Si Pedersen et al. Itu ya, tahunnya tahun 2015, jurnalnya Translational Medicine. Kemudian ada abstrak. Nah, ini kalau digeser kursornya bukan hanya abstrak, tapi overall data-data pentingnya juga keluar begitu ya. Jadi akan sangat membantu pada saat kita searching di awal dan menentukan yang mana sih yang mau kita pakai untuk referensi kita begitu ya. Nah,
Kalau ini mau dilihat lebih detail, karena yang sebelah sisi kanan ini nggak detail ya, hanya garis besarnya saja, tapi kita udah bisa lihat nih di abstrak paling enggak begitu ya. Maka kita bisa lihat lebih detail ini. Nah, ini adalah si Pedersen et al. Tadi begitu ya. Kita melihat lebih detail. Kayak sisi kanan itu yang overview saja, ini yang sisi kanan yang udah ada warna kuningnya, ini lebih detail. Maka kita bisa melihat secara keseluruhan begitu ya. Tentunya adalah jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh kita. Oleh sebab itu zaman sekarang jurnal itu open access kalau dia mau punya chance lebih besar untuk citasi ya, untuk citation. Itu contohnya. Nah, nanti kalian bisa punya catatan sendiri nih untuk diri sendiri ya, untuk references. Ini tinggal insert citation dari Mendeley tadi gitu ya. Ini memasukkan artikel-artikel sesuai untuk references kita atau untuk daftar pustaka. Seperti ini misalnya ya tadi ya ada catatan kecilnya ini gitu. Tentu udah dibaca kan ya abstraknya lah paling enggak begitu ya. Apalagi kalau merasa itu penting sekali, sesuai sekali full papernya gitu. Maka ini langsung nanti diklik insert untuk citation udah otomatis. Berarti kan kalian nggak harus nulis-nulis. Ya, yang mana tiap nulis itu kemungkinan salahnya sangat besar. Begitu ya. Jadi kalau kalian klik Pedersen di sistem Mendeley ya, maka ini otomatis langsung keluar dan ini tinggal ditulis di dalam list literaturnya, maka akan otomatis nanti kalian udah punya yang sesuai ya, tidak perlu diketik-ketik atau tidak perlu direvisi atau apa karena sudah sistemnya gitu ya. Ini sangat-sangat membantu ya, Mendeley ini. Nah, yang kedua ya adalah biorender. Biorender itu kan tadi saya katakan dia bisa free atau berbayar begitu ya. Nah, ini nanti mungkin kalian tinggal buka web biorender, simak fiturnya karena ini ada demo-demonya ya. Bisa klik juga tergantung dari apa yang kita ingin gambarkan, itu mau di bidang apa gitu ya, imunologi, mikrobiologi, bahkan bisa ada 30 lebih bidang ilmu. Nah, ini handy sekali, enak sekali ya. Icons-nya juga sangat banyak dan kalian bisa browse the templates. Nah, jadi template-nya udah disediakan ya. Nah, tapi kalau untuk publikasi ini harus berbayar. Nanti kalian bisa coba ya ini ya, karena ada demonya juga gitu. Nanti keluar icon-iconnya sangat menarik. Nah, ini contoh saja apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa saya ya, pakai aplikasi biorender. Ini yang satu, ini dua-duanya mini review. Ini yang tadi ya, yang kita lihat gitu ya, ada satu gambar yang dibuat gitu oleh anak S1 biologi, di mana di sini harus nanti sesuai dengan yang ada di paragraf ya tentunya ya, bagaimana dia menjelaskan menggunakan gambar yang dibikin oleh biorender gitu, oleh aplikasi biorender. Dan ini enak jadinya, tidak butuh copyright, tidak butuh tanya-tanya ke orang ya, citasi, karena ini punya sendiri. Nah, itu yang saya encourage ya pada mahasiswa saya untuk being kreatif, untuk menjadi kreatif ya, maulah ngulik-ngulik ini begitu ya, karena dengan ini pola pikir kita juga kelihatan di sini. Mudah-mudahan sih acceptable gitu ya. Ini dua-duanya masih under review. Nah, nanti contoh list publikasi saya, kamu cari sendirilah, lihat di Scopus atau Google Scholar begitu ya. Nah, memang kalau Scopus itu tadi yang saya bilang ada indexing jurnal bereputasi itu ada Q1, 2, 3, 4 ya, dan ini biasanya kerjasama dengan publisher. Nah, jadi proses memperbaiki penulisan naskah ini yang paling sulit. Ini waktu saya udah agak meleset sedikit ya. Tapi ini mungkin nanti saya cepat saja karena bukan berhenti sampai submit, menulis kemudian submit. Ya, menulisnya tadinya kurang lebih udah kelihatan seperti apa, tergantung jurnalnya, kemudian submission itu ada proses. Nah, nanti setelah nunggu hasil review ini yang paling sulit ya, proses memperbaiki penulisan naskah. Jadi membaca dan memahami hasil review itu adalah proses yang paling menyakitkan. Kalau saya boleh bilang paling menyakitkan ya. Harus detail, cermat dan dalam menanggapi. Kemudian apa yang penting? Harus punya strategi. Di mana kita harus bisa menyusun tabel kalimat per kalimat ya. Kita harus taktis juga, accept saran untuk grammar, typo. Nah, hati-hati dengan saran untuk citasi. Karena ada kalanya orang pengen juga dirinya disitasi gitu ya. Ada beberapa reviewer seperti itu. Kita tidak boleh sembarangan. Bahkan saya punya cerita ya, jurnal Q1 punyanya Indonesia, adanya di Bandung lagi ya, di Universitas Tetangga ya. Ternyata editornya bermain tidak elok ya. Artinya dia memaksa orang untuk mensitasi yang tidak terlalu berkorelasi begitu ya, anggota-anggota dari editornya, sehingga dia sitasinya akan naik.
begitu ya. Dan juga tahu nanti disisipkan begitu ya, dan itu menjadi kasus ya. Menjadi kasus kalau di ITB kita rasanya kita kapok, nggak mau deh ke jurnal itu. Mau dia Q1 punyanya nasional sekalipun lebih baik tidak kalau saya ya, kalau main kayu seperti itulah istilahnya ya. Nah, jadi jika nanti kita perlu tambahan data karena reviewer yang meminta ya, maka kita harus minta perpanjangan waktu dan kita harus bisa mengukur kira reviewernya puas atau tidak. Ini yang saya sedang lakukan ya sekarang dengan scientific report ya. Saya sudah minta perpanjangan waktu kedua ya. Karena ternyata aduh sulit sekali, yang dia minta itu adalah karakteristik physical dan chemical dan mechanical ya dari Spydroin bioink saya gitu ya. Nah, ini ya jadi ya kalau udah nerima hasil review, ini karikatur yang paling tepat ya. He received major comment. Wah, frustasi ya, ya jangan frustasi lah, dilihat satu persatu. Di situ justru prosesnya. Apa yang saya lakukan dengan anak-anak bimbing saya adalah, ya, jangan salah ya, anak-anak bimbing saya akan jauh lebih fasih daripada saya untuk menggunakan Mendeley, untuk menggunakan biorender, dan untuk membuat ini, ya, menjawab. Nah, bagian menjawab seperti ini, ya, ini biasanya line per line akan dengan saya. Ya. Dan memang mungkin disitulah kita perlu berstrategi. Ini adalah contoh ya. Coba deh lihat, ini sedih banget ya kalau saya kembali mengingat bagaimana ada reviewer 1, ada reviewer 2 ya, mengomentari manuskrip kita. Di sini kita lihat, despite the well-organized experimental design and the number of data presented, yang tadi ya, yang tadi saya kasih lihat ke kamu, the novelty was not totally clear. Nah, ini kita harus bisa mengangkat kembali bahwa ini adalah novelty-nya besar. Ini yang udah publish ya kebetulan ya. Itu saya angkat tentang spidernya, sehingga saya harus nambah data begitu ya tentang itu. Yang ini lebih kejam kalau nggak salah ya. Apa ya? Nah ini nanti dia bilang pokoknya kalau nggak ya nggak bisa publish begitu ya. Yang ini nomor 2 ini. Tapi ini kalau dicermati satu persatu luar biasa ya sebetulnya. Dan kita harus cermati word by word, line per line. Ini yang saya lakukan dengan anak-anak bimbing saya. Buat line per line. Dari yang tadi ya, yang ini ya. Buatlah seperti ini. Apa yang reviewer pertama request, apa respons kita? Apa yang reviewer 2 request, apa respons kita? Bayangkan ini line per line. Dan kita harus bisa menjawab dengan tepat yang sekiranya reviewer itu akan puas. Tidak selalu harus data itu nambah. Kita bisa mengacu ke referensi yang akan mendukung kita. Nah, ini ya yang dia minta gitu. Ini sebetulnya sopan sekali mintanya. It should be great gitu ya. Nggak maksa sih sebetulnya. Test after dissolution and matrix fabrication. Ini dia minta data. Nah, di sini kita tampilin ya data yang akan kita tambah adalah ini. Dan saya menambah data-data ini. Begitu. Begitu pula dengan kalau kita nggak mungkin ya kita bilang aja ini si ini juga melakukan hal yang sama seperti itu gitu ya. Nah ini tentu harus kita cari jurnal yang reliable begitu. Nah itu jadi ini harus berstrategi ya. Apa yang bisa kita tambah datanya ya. Apa yang kita istilahnya tanda kutip bisa berkelit lewat studi literatur aja begitu ya. Atau dia bertanya kemudian harus kita puaskan lewat studi literatur. Lihat aja ini pertanyaan-pertanyaannya, komentarnya ya, kenapa ini begini begitu ya, kenapa itu decrease setelah 5 hari, dan kita harus bisa jawab dengan baik. Itu aja intinya. Dan saya seringkali mencantumkan juga literatur yang bisa mendukung diskusi atau hasil analisis saya begitu ya. Nah, satu lagi yang saya ingin ini mungkin ini dari sisi saya, tapi kalau dari sisi mahasiswa akan lain ya. Jadi pada saat saya punya misalnya mahasiswa S3, bukan bidang saya pula, tetapi dia memerlukan kepakaran saya misalnya ya. Ini dari state, dari informatika begitu ya. Maka mungkin saja suatu artikel itu disusun, disubmit dan direvisi, itu harus bekerja dalam tim. Ya tentu kalau saya bekerja dengan anak-anak mahasiswa saya. Gitu ya. Nah, jika dilihat maka artikel ini bisa dari satu orang, kalau misalnya S3 memang harus dia punya begitu ya. Dia first author sekaligus dia juga bisa corresponding author. Ini yang terjadi ya pada anak S3 ini, dan ini adalah untuk machine learning ya. Nah,
Tapi kalau artikel ini hasil penelitian beberapa mahasiswa seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya pembimbing akan jadi first author gitu ya. Dan ini di sini bahwa betul-betul multidisiplin itu diperlukan ya, di mana saya harus betul-betul duduk menjawab, merevisi yang namanya klasifikasi sperm motility itu bukan ranahnya orang informatika sama sekali. Ya, di sini kita harus bisa betul-betul men-set up dan meyakini dari data yang dimiliki. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh tadi ya. Bagaimana anak S1 biologi bisa sebagai first author? Bisa ya. Ini ya, anaknya sekarang lagi ada di Amerika ini ya. Ini sekarang jurnal JMFS ITB punya, dia sudah Q2 sekarang. Ya. Sebelumnya waktu Regina submit dan di accept ini masih Q3. Nah, ini anak S2 saya, ya Rizka, sekarang jadi asisten penelitian, dia di depan, silahkan. Ya. Dan di sini yang namanya corresponding author, kalau berdua atau lebih, biasanya corresponding author di belakang. Di jurnal ini tidak minta di belakang, tetapi harus jelas. Author for correspondence itu siapa, begitu. Ya. Dan yang ini kan yang lain pembimbing yang lain atau ada temannya juga begitu. Saya punya kerjasama di mana source dari selnya itu diambil dari Hayandra, maka di dalam PKS-nya juga nama dia harus masuk. Ya, mau ya nama dia harus masuk. Tapi deskripsi tiap orang ngapain harus saya buat. Itu dia. Jadi nggak bisa sebetulnya orang tanpa kontribusi apa-apa ikutan nempel namanya nggak bisa. Jadi harus ada dideskripsikan itu di kayak title page gitu ya di depan itu bukan yang di manuskripnya itu harus jelas ini kontribusinya apa yang ini apa dan sebagainya seperti itu. Ini adalah contoh ya bahwa bisa tentu sangat bisa mahasiswa namanya di depan sangat bisa. Nah jadi apa saja yang perlu dicermati untuk menulis suatu artikel ilmiah? Jadi kalian sejak awal meneliti udah harus punya target akan dipublikasi atau enggak sendiri atau bersama dengan beberapa mahasiswa lain. Nah ini tentunya pembimbing yang paling tahu. Ya. Data penelitian itu seberapa banyak, seberapa detail, berapa dalam. Ini tentu tergantung waktu. Ya, nggak ada yang penelitian waktu singkat punya data banyak tuh nggak ada. Ya. Nah, tentu tergantung juga terkait dengan waktu ya kalian ya. Nah, tentunya penelitian-penelitian ini jika disupport atau dana penelitian akan jauh lebih baik ya. Juga fasilitas nih, ini fasilitas ITB dibilang bagus dibilang enggak juga ya lumayan begitu ya. Jadi banyak sekali yang kita harus keluar juga ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah topik dari penelitian. Itu yang saya bilang tadi di depan ya. Kamu punya topik yang lagi ngetren apa enggak? Kamu punya topik menarik apa tidak gitu ya. Nah, untuk kalian adalah penelitian selesai langsung disusun untuk dipublikasikan. Ini sudah dipaksa kalau di S1 biologi, di mana kalian bikin draft publikasi untuk repositori. Ya. Selebihnya nanti ini didiskusikan dengan pembimbing. Bisakah itu kamu saja atau masih harus digabung dengan yang lain, gitu ya. Kemudian mencari jurnal tadi ya yang tepat dengan 3 faktor pertimbangan udah dipilih, ikuti template dan aturan jurnal. Cermat dalam submission. Nah, ada waktu tunggu. Nah, yang ini yang penting, menanggapi hasil review dengan strategi, di mana harus detail, cermat, sesuai saran, punya alasan yang tepat. Nah, jadi akhir kata, saya bilang bahwa dalam ini merupakan satu rangkaian. Melakukan penelitian, menyusun artikel ilmiah, submission, revision, itu satu kesatuan, prosesnya panjang, dan dibutuhkan konsistensi dan kesabaran tentunya ya. Nah, itu saja mungkin dari saya ya. Terima kasih. Pesan saya sih kalian harus tetap semangat ya. Dimulai sejak awal, sejak meneliti, melakukan TA ya. Nggak boleh kecil hati, tidak boleh mudah menyerah. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan Junius, mohon maaf ini waktunya agak meleset. Itu Junius, silakan. Baik, terima kasih Bang atas pemaparannya untuk penulisan dan publikasi ilmiah. Mulai tadi dari alur, mulai juga tadi dari faktor yang perlu diperhatikan seperti biaya, waktu, dan kualitas. Dan juga dikasih contoh juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bakal ada sesi materi praktis. Tapi kita bakal masuk ke sesi istirahat dulu ya sampai 11.20. Mungkin bagi Bu Aang atau teman-teman peserta workshop bisa ke kamar mandi atau cemilan dulu atau mungkin main sama kucingnya. Nanti kita balik lagi ke 11.20 ya. Ya, terima kasih Junius. Terima kasih Bu Aang. Baik, kita kembali lagi ke Hard Skill Share. Kali ini adalah sesi materi praktis.
nanti dari Bu Ang juga share screen sendiri ya, Bu? Ya, ya Oke, nanti baik. mudah-mudahan kalau ini langsung apa namanya bisa ya kadang-kadang suka tergantung jaringan sih kalau ini. Iya, Bu. Tapi ada Iya. dari kalian ada nggak apa gitu punya apa gitu yang ingin dinikah. Jadi kalau menurut saya sesi ini sama sesi tanya jawab itu bisa disatukan kalau menurut saya. Jadi sekaligus ya bisa sekaligus gitu. Kalau kalian punya draft misalnya ya mau diperlihatkan boleh, tapi tentunya di dalam kurun waktu yang singkat itu kan kita hanya bisa lihat template-nya ya. Karena kalau koherensi apa harus dibaca, betul nggak? Iya, Bu. Koherensi itu harus dibaca, nggak bisa apa sesaat begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa nih? Ini kan ada Eh, pakai Slido, apa? Slido yang tadi itu ya. Mm. Oke, kalau begitu mungkin dari Bu Ang dulu, Bu, demonstrasinya. Nanti baru sesi tanya jawabnya setelah itu aja, Bu. Oh oke. Ini sebentar ya. Ini Baik, tuh Bu. kalau saya share screen terus eh berarti ke ya kalau enggak kayaknya ini harus pakai ini dulu ya, desktop mana? Bentar ya, eh, yang tidak saya butuhkan saya tutup-tutupin dulu ya, Junius. Iya, Bu, nggak apa-apa biar Oh, lancar juga ya ya, laptopnya. ini kan masih banyak yang tadi ini contoh-contoh PDF, apa harus saya tutup-tutupin dulu sebentar. Iya, Bu. Mungkin kan harus ke ini. Nggak keluar. Oke. Ini buka dulu ya, misalnya biorender ya. Iya, Bu. Lama pisan, Junius. Biorender, biorender login. Oke ya, login dulu. Sebetulnya kalian juga bisa coba sih, biorender login itu gampang. Kalau kalian udah ada yang free-nya kan, ada tutorialnya juga, jadi bisa begitu. Tapi kalau dari yang udah berlangganan ya nanti akan keluar kurang lebih gini ya. Bentar. Mungkin gini sambil kita nunggu begitu kan kalian suka lihat di artikel-artikel di paper-paper itu gambarnya bagus-bagus gitu ya. Tapi kalau diperhatikan biasanya gambar selnya mirip-mirip begitu ya. Nah, itu biasanya memang sekarang pakai aplikasi biorender ini sih begitu ya. Nah, ini bentar. Ups. Jadi yang pakai itu udah banyak begitu istilahnya ya, banyak dipakai. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, tuh ya. Ini kan mudah aja gitu. Kalau kalian saya kebetulan yang sel begitu ya, imunologi ya pasti ininya sel begitu. Jadi mau gambar apa, molekul apa begitu ya. Antibody tadi ada kan ya begitu ya. Mudah gitu tuh virus begitu. Jadi bisa tinggal ambil aja dan ini kan udah tersedia begitu ya, yang ada capetnya atau apa udah tersedia begitu. Tergantung sekali mau apa bidangnya. Ini banyak sekali nih, gambar otak, gambar sinaps ya.
tuh reseptornya, semua itu tinggal dipilih aja dan nanti bisa ditata sendiri. Nah, ini kalian bisa lihat nih ininya apa gambar-gambar yang bisa kalian pakai ya. Tuh antibody apa shock cell-nya mau sel apa? Banyak ya. Kita ambil begitu. Nah, menurut saya sekarang tuh udah enak banget ya, udah ada aplikasi ini begitu. Jadi bisa pakai ini. Nah, ini kan kalian bisa uh, free begitu ya, bisa uh, ada yang free tapi memang terbatas sih kalau yang free ya, tentunya terbatas. Nah, ini jadi icons-nya itu tadi thousands ya, ribuan, banyak gitu ya. Mau sel apa mau rula apa juga ada di sini ya. Jadi makin lama dia akan tambah banyak memang. Nah, nanti kan tinggal diambil gitu gambarnya, drag terus di drop ke kamu punya apa namanya? File begitu ya. Bahkan sebetulnya bisa custom icons ya. Biasanya sih ini akan sangat bergantung ya dari bidang masing-masing gitu ya. Bahkan mereka bisa create as little as 48 jam. Ya, jadi kalau kita udah berlangganan, ini gampang ya. Saya tuh sering sekali dapat email ya dari BioRender begitu ya. Ada ini baru, bahkan ada kompetisi siapa yang paling kreatif itu ada banyak sih dia banyak program gitu. Karena kadang-kadang ya kayak yang sekarang saya sedang lakukan sama dosen teknik material, dia lagi bikin review artikel. Ya. Tentunya ininya sangat material gitu ya, tapi dia butuh gambar-gambar dari bio-nya begitu. Nah, itu kan harus dikombinasi ya. Jadi mungkin harus bikin custom icons. Itu masih ongoing ya. Itu ngulik-ngulik kayak gitu bisa lumayan tuh beberapa hari begitu ya. Nah, jadi intinya ini semua udah ada nih. Jadi kalau kalian klik browse templates, template ini akan keluar. Ya, jadi kalau misalnya ini yang lagi banyak nih tentang virus ya, virus corona begitu ya. Ini bisa tinggal diklik aja, kalian mau ambil yang apa begitu ya, apalagi ini yang molekuler gitu ya. Bisa gitu ya, yang otak juga ada begitu ya. Jadi ini macam-macam banget, banyak banget ya. Lihat aja nih gambar-gambarnya gitu ya. Atau mungkin nggak harus seluler molekuler ya, kadang-kadang ada yang gambar yang animal juga begitu, bisa ya semua ya. Jadi ini mengakomodir banyak hal begitu. Kalau saya sih lihat mahasiswa saya cukup enjoy ya bisa mengulik-ngulik ke sini. Nah, kalau saya yakin kalian yang mengulik akan lebih jago daripada saya ya, lebih apa namanya ngulik gitu ya. Anak-anak yang seusia kalian kan lebih fasih ya untuk memilih ya, lebih kreatif juga begitu. Tapi kalau saya lihat ya gambar-gambar sel, misalnya ini interaksi sel ya, yang paling membantu itu kalau ada gambar-gambar ya tentu sel kan kita susah ya bikin sendiri, walaupun di PPT kita bisa juga gitu ya, pakai PowerPoint. Nah, gambar-gambar yang seperti ini nih, ya kombinasi begitu ya, ada reaksi, ada yang bukan bio begitu, ya, ada tangki, ada apa, itu sangat membantu. Ya. Itu saya bisa lihat anak bimbing saya pakai dia dari BioRender, lupa saya nggak tayangkan, bagaimana dia bisa menggambarkan ultrafiltrasi yang bertahap ya dari sisi molekulnya yang disaring. Oh itu ngulik ya, tapi ternyata ada di template-nya ya karena kalian bisa lihat juga di sini gitu ya. Ini isinya kontennya kan banyak macam-macam begitu ya, tidak hanya satu. Yang ini juga nih, terutama yang ini nih, yang ini ya. Ini kalau kita lihat ini kan bisa macam-macam gitu isinya. Ada molekul, ada tempat reaksinya, begitu. Kalau yang bio mungkin kalian akan lebih familiar ya untuk lihat sel, lihat animal gitu. Nah ini begitu ini diklik lama nih. Nah ini seperti ini. Ya, jadi nanti bisa pakai kategorinya ini. Kategori apa gitu. Jadi Junius ini masalahnya kalau online begini lemot ya. Iya Bu, laptop saya juga sering kayak gitu Bu kalau waktu kuliah. Lemot, apalagi kita lagi nge-zoom, apa udah deh. Iya. Ya. Nah, ini kan jadi bisa gini customize figure gitu ya. The whole genome sequencing. Yang gini kan setengah mati kalau kita gambar sendiri gitu. Nah, ini udah ada template-nya karena kan tadi kita dari template ya diklik sama kita gitu. Nah, ini nanti
kamu bisa customize. Mau di-customize gimana? Kan tentu ininya juga bisa diubah nih, kata-katanya bisa diubah begitu. Nah ini, jadi katanya BioRender online tool to create beautiful ya, memang lebih indah sih gambarnya ya. 50 kali lebih cepat dari current alternative. Tidak perlu drawing skill, tidak perlu karena semua udah disediakan gitu ya. Meskipun bisa juga ada begitu ya kalau mau nambah, tapi menurut saya enggak karena choice-nya udah banyak ya. Jadi tinggal di apa? Di customize sendiri, ditulis pakai tulisan yang berbeda tentu ya. Tapi bisa juga dimodif begitu ya. Jadi ini sangat bergantung ya dari topik masing-masing. Kalau menurut saya sih mau yang ekologi, mau apa juga bisa dilihat di sini karena ilmu kan tadi bidangnya ada berapa 30 lebih ya. Bisa diklik aja begitu, dicari itu. Saya belum pernah cari ke tempat lain sih kecuali yang memang di ranah saya begitu ya. Dan beberapa tadi yang saya tunjukkan ya hasilnya. Kadang-kadang ada yang kurang tepat, ada sih. Tapi given dia udah begitu gitu template-nya. Kayak misalnya scaffold saya pengennya 3D-nya kelihatan gitu, nanti kelihatannya kayak karpet jadinya ya, selembar. Agak susah ya. Mungkin kan memang butuh creator-creatornya juga gitu dari biorendernya sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah itu yang biorender. Jadi banyak nih ini kategorinya nih kalian tuh COVID-19 paling awal gitu ya, tapi general figure, pathway ya, lab protokol kan enak nih kalau ada lab protokol gitu ya, nggak usah gambar susah-susah nih. Kalian bisa lihat tuh dialisis ya dan lain-lain. Ini tinggal diklik aja gitu. Semua menjadi lebih mudah ya daripada kalian gambar kan setengah mati atau ambil dari siapa, kemudian kalian harus mensitasi. Kan repot begitu ya. Tapi ini mungkin nanti bisa dimodif-modif ya. Kalau enggak nanti semua orang punya gambaran yang sama. Biasanya bedanya itu adalah di keterangan karena tiap orang akan punya penekanan yang berbeda menurut saya ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin kalau mau ada yang ditanya, ada yang mau ditanya nggak di sini? Tapi anaknya sih langsung aja nanti sendiri coba begitu ya. Nah, ini bidang yang beda. Saya nggak pernah lihat yang ini, plants and ecology. Saya nggak pernah lihat. Kalau anatomi dan klinikal pasti mirip-mirip. Nanti yang keluar kan ginjal, paru-paru, kayak gitu ya. Organ-organ, sistem gitu. Tapi mungkin nah ini ya, ini ke plan gitu ya. Nanti mungkin ada yang lainnya kan bukan plan aja begitu ya. Zebrafish, kebetulan keceklik ini. Nah, kalau Pak Indra nanti tinggal ambil aja ini ya. Bisa begitu ya. Anaknya Pak Indra. Nah, seperti itu jadinya kurang lebih karena apa namanya sangat bergantung ya dari kita maunya tentang apa begitu. Kalau menurut saya sih ini banyak ya aplikasinya itu water cycle gitu ya kalau untuk yang ekologi dan lain-lain silahkan aja nanti dicoba gitu browsing ya sebetulnya kalau kepepet juga bisa sih hanya sebulan begitu ya bisa nggak masalah begitu cuman kalau kita bayarnya pakai credit card kita lupa aja langsung automatically sebulan lagi nah jatuhnya jadi mahal ya lebih baik yang setahun begitu oke seperti itu ini ketutupan nih. Oke, ini ada pertanyaan nggak untuk ini? Kayaknya sih harus kotak-katik sendiri ya, itu nggak supaya bisa kebayang gitu. Ini salah satu dulu. Bu, mungkin nih ada pertanyaan Bu dari peserta tentang kolaborasi di BioRender ini. Katanya sih udah dicoba Bu dengan temannya, tapi nggak bisa. Apakah kolaborasinya secara real time Bu? Kolaborasi itu sama yang berbayar biasanya. Oh, jadi di unlock kalau dibayar ya Bu? Ya, jadi kalau yang saya alami ya nggak tahu saya kan gini, mahasiswa-mahasiswa saya itu pakai yang gratisan dulu, ya. Istilahnya ngotret dulu lah ya, nyoba-nyoba dulu begitu ya, punya ide seperti ini gitu, set gitu. Nah, begitu dia mau finalisasi, kalau yang dari gratisan itu kan tidak begitu bagus, kamu gedein juga pecah gambarnya. Nah, maka kamu ask to collaborate itu ask collaborate dengan yang punya akun. Nah, yang biasanya sih mahasiswa saya minta kolaborasi dengan saya gitu. Nanti sama saya di oke kan, diklik, maka dia bisa pakai akun saya untuk finalisasinya gitu. Itu yang saya tahu sih kalau kolaborasi itu.
Jadi gini, kalau kamu nanti lihat di biorender ya, itu sebetulnya bisa macam-macam ya. Bisa ada kayak saya kan single single account gitu. Saya yang punya akunnya ya. Tapi saya tuh boleh account saya dipakai. Nah, ini enaknya kalau biorender ya. Account saya boleh dipakai sama anak-anak saya. Hanya pas dia mau pakai itu kan tidak, ini kan biorender tidak ditanam pada satu komputer tertentu, enggak. Kalau ditanam pada komputer tertentu, itu yang institusi lebih mahal gitu ya. Tapi kalau yang individual, tentunya kan adanya di individu itu kan. Kayak misalnya laptop saya ada di laptop saya gitu ya. Tapi boleh yang lain juga pakai. Dia pakainya free dulu terus minta collaborate dengan yang saya gitu. Nanti dia masuk ke akun saya, ya tentu saya kasih kan akun saya begitu sama passwordnya. Dikasih supaya dia bisa minta collaborate sama saya gitu. Nah, nanti baru dia bisa pakai akun saya lebih lebih leluasa kan, finalisasi lebih bagus dan sebagainya. Nah, itu ada juga definisi yang collaborate di ini tuh, kalau nggak salah memang langganannya dari awal udah banyakan, tapi bukan institusi. Itu ada kalau nggak salah kamu bisa lihat 5 orang misalnya ya, maka fee-nya lebih mahal gitu. Artinya bisa synchronize pada waktu yang bersamaan. Nah, itu harganya beda. Kalau yang saya kan single. Jadi kalau mau pakai harus satu-satu, nggak boleh bentrok. Makanya saya suka tanya gitu sama, suka bilang sama anak-anak saya, kamu kalau mau pakai harus bilang ya, karena takut bentrok, karena si ini lagi pakai misalnya. Nah, jadi biasanya kasih tahu dulu, Bu, saya mau pakai gitu. Oh, oke, nanti gantian ya sama ini. Nah, jadi udah nanti dia off, baru dia bisa collaborate dengan saya. Gitu. Kalau saya mau collaborate at the same time, saya harus berlangganan yang lain. Gitu. Misalnya kalau saya punya research assistant yang memang atau postdoc yang memang apa bertahun-tahun begitu ya bekerja dengan saya, maka dia akan bisa ngerjakan di mana aja, saya ada di mana begitu ya. Nah, itu akunnya aja dari awal udah bisa berkolaborate. Jadi dia kirim ke saya edit, itu sama-sama bisa. Itu yang saya pahami sih, kurang tahu ya sebetulnya karena saya hanya mengalami di mana collaborate itu untuk saya tuh pada saat mahasiswa saya menggunakan akun saya, maka dia harus ask for collaborate, itu aja sebetulnya. Sebetulnya saya bisa mengedit sih, ada kok. Jadi kalau anak mahasiswa saya bikin, saya bisa mengedit gitu. Tapi saya yang mengedit. Kalau saling mengedit, akunnya ya tadi beda. Yang harus banyakan itu dari awal harus bayar untuk yang banyakan. Kalau nggak salah ada jumlahnya, dia ditentuin 5 gitu minimal 5 kalau nggak salah. Terus nanti lebih banyak lagi ya lebih mahal. Dicoba aja dilihat gitu. Tapi kalau yang free kayaknya nggak bisa kali ya, yang free ya. Free kan untuk trial aja begitu. Tapi kalian bisa lah free dulu coba gitu. Siapa tahu kan di skripsi kalian bisa comot-comot dari sini nggak apa-apa. Kalau skripsi kan bukan untuk open to public, jadi boleh. Dia tulis kok skripsi tesis itu boleh, kata dia boleh. Tapi begitu publication nggak boleh, harus ada yang berlicense. Itu mungkin sambil Oke, pikir baik Bu. aja. Hmm. Mungkin ini lebih serunya kalau diulik-ulik sendiri ya Bu, karena juga banyak pilihan dan juga variasinya ya buat Iya, ngelaprak. iya, sangat sangat banyak ya. Jadi apa namanya? Itu mah pilihan kita. Justru ini ngulik ya. Jadinya ngelihat mungkin kamu lagi ngebayangin pengen ngegambar kayak gini, kamu tuh harus nyari, nyari kan yang tepatnya di mana gitu. Kadang kan kita pengen spesifik ya, nggak terlalu sama sama template misalnya. Oh harus nyari kamu gitu. Itu mungkin seperti itu. Oke, Oke. baik Bu. Mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya Bu. Boleh, boleh, silakan. Oke, Boleh. baik. Bagi peserta workshop, kita akan memasuki sesi Q&A. Q&A ini boleh menggunakan fitur raise hand yang ada di Reaction. Jadi nanti tinggal open mic, lalu menyebutkan nama dan angkatan, atau juga nanti kita melalui Slido. Tapi tetap yang diutamakan adalah yang raise hand. Oke, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ini saya stop share dulu ya. Iya Bu, nggak apa-apa.
Mendeley mungkin agak lama juga kalau itu kita browsing gitu kan, apalagi nyari literatur ya. Tapi at least tadi kan saya ada offline-nya ya, step-nya. Nanti yang saya udah kirim ke Desi boleh kok di-share buat kalian biar bisa lihat juga. Oke. Oke, baik. Oke, ada pertanyaan pertama, Bu. Sebenarnya apa sih keuntungan yang diperoleh oleh researcher kalau misalnya publikasi di jurnal? Apakah worth it? Terutama kan tadi juga ada bahas cost ya dan waktu mungkin yang lama gitu ya. Eh, kalau saya, kalau menurut saya ini mungkin pandangan tiap orang berbeda ya. Tapi kalau kita eh, menganggap diri kita adalah seorang researcher, ya itu menjadi sangat berkepentingan. Apalagi saya posisi dosen, begitu ya. Dan dosen kan menjalankan tridharma, bukan hanya pendidikan, tapi ada penelitian dan juga ada pengabdian masyarakat. Nah itu semua itu harus publikasikan, didiseminasikan begitu. Apa untungnya? Untungnya adalah kita bisa bikin jejaring itu satu ya. Kemudian kita juga bisa apa ya ada juga kan jejaring khusus ya ResearchGate seperti itu ya. Kalian tahu mungkin. Nah, itu bisa tukar-tukar informasi, bisa lihat update seseorang itu baru publish apa begitu ya. Sekarang banyak sekali sosmednya untuk researcher tuh banyak begitu. Nah, mungkin begini, mungkin kalau untuk kalian masih S1 begitu ya, kalian juga belum kebayang misalnya nanti setelah lulus itu mau ngapain, ini memang menjadi pertanyaan mendasar, worth it atau tidak gitu ya. Jika kalian mau studi lanjut, sangat worth it, sangat. Kenapa? Karena begitu studi lanjut, biasanya ditanya, punya publikasi enggak? Gitu ya. Mau bidang apapun, ya, mau sampai social science juga begitu. Ya. Jadi kenapa ditanyanya begitu? Karena sebetulnya sesederhana apapun publikasi itu pasti di peer review, pasti dibaca oleh orang lain. Jadi kita tidak menilai punya diri kita sendiri, tapi dinilai oleh orang lain. Jadi yang menentukan quality kita adalah orang lain, bukan diri sendiri, begitu. Nah itu sebetulnya lebih pada etik ya yang ada untuk masalah penelitian begitu ya. Jadi kalau mau lanjut sangat worth it. Tapi kalau nggak mau lanjut, mau kerja, ya mungkin nggak terlalu worth it begitu. Ya. Nah, tapi kalau disebut worth it itu adalah terkait dengan karir berikutnya, ya itu yang tadi jawaban saya. Tapi kan nggak semua orang juga akan jadi scientist. Nggak semua orang mau studi lanjut, gitu ya. Tapi tetap worth it nggak? Kata saya sih tetap worth it. Worth it-nya dalam apa? Dalam hal proses. Ya, bahwa kalian harus mengikuti proses yang kayaknya aduh susah-susah banget sih gitu ya. Tapi itulah begitu ya. Sama aja sekolah atau kuliah juga kan aduh ini mata kuliah yang ini sulit banget ya Pak. Tapi tetap harus dijalani. Tidak menjadikan kalian ahli di sesuatu tidak. Bahkan sampai saya pun udah S3 kayaknya dibilang ahli enggak lah. Banyak yang lebih ahli begitu ya. Mungkin di setitik kecil mungkin ya, lebih tahu sedikit dibandingin orang lain mungkin. Tapi untuk menjadi ahli tidak. Jadi apanya sebetulnya yang penting? Apanya yang worth it? Proses. Proses kenapa dibilang worth it? Karena satu ya, kamu harus konsisten. Itu ya, konsisten artinya kalau memang niat begitu ya, ya harus dijalankan. Kemudian kamu harus comply, harus mengikuti aturan. Nah, itu kan aturannya aturan yang punya jurnal, begitu ya. Seperti itu. Memang kalau soal worth it kurang lebih seperti itu. Apalagi memang kalau harus berbayar. Ya. Berbayar mah itu harus ranahnya pembimbing menurut saya. Ya. Bukan ranahnya student. Tidak pernah saya minta pada student saya untuk bayar publication fee. Tidak pernah ya, sekalipun nama dia di depan ya. Tidak pernah. Ya itu biarin menjadi bagian dari pembimbing. Ya. Apalagi kalau pembimbingnya punya riset grant, itu yang dituntut ya dari setiap riset grant gitu ya, bahwa harus ada publication. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Bu, kalau di reject, di refund enggak? Enggak. Ngebayarnya nanti kalau udah accepted. Kalau udah accepted baru bayar. Nah, itu proses bayarnya juga proses accepted ya, artinya gini loh. Kalau udah direvisi ya, nanti kan bukan hanya bikin tabel. Enggak, tabel masuk ke sistem,
tapi manuskripnya juga diperbaiki. Bahkan di tabel kalau kamu lihat tadi ada tulisan itu line sekian per sekian udah diperbaiki. Karena kan di ujung kiri kan sebetulnya ada line begitu ya. Nah, setelah dia puas, oke, nanti baru keluar berita bagus ini apa berdasarkan ini maka accepted. Nah, langkah accepted itu juga panjang untuk sampai ke publish. Yang namanya minta berkali-kali itu tuh yang ngeceknya ya, dicek lagi ininya. Authorsnya dicek lagi, affiliationnya dicek, lain isinya. Nanti terakhir setelah oke semua, jadi ada stepnya. Setelah oke, baru kita disuruh bayar. Nah, disuruh bayar itu juga pakai sistem masuk. Nanti bukti bayar, bukti kita bayar itu ada ya, diberikan ya ke dalam sistem juga. Baru setelah itu publish. Nah, itu kalau publish juga nanti ada ini beda-beda ya. Ada yang begini, begitu kita udah terima bayaran, nanti kamu di dalam 5 hari kamu akan publish tapi cuman abstraknya aja gitu ya. Nah, seperti itu. Ada seperti itu. Tapi udah announce bahwa ini udah publish seperti itu. Ya, jadi bayar nanti di belakang. Jadi nggak ada refund karena sebelum accepted nggak bayar. Ya, oke. Jadi ini, oke, berikutnya. Sebenarnya perbedaan antara publish ke jurnal dengan ikut ke conference itu bagaimana? Oke, nah ini different kind of publication. Ya. Yang satu itu sifatnya lebih dissemination kali ya ke suatu society ya. Khususnya kan conference juga ada yang luas sekali ya, tapi conference juga ada yang spesifik. Pada waktu conference, kita tidak memiliki waktu yang panjang. Rata-rata hanya 10 menit. Tamat itu kita bicara pakai bahasa Inggris dalam 10 menit. Ya. Maksimal 15 menit. Kamu bisa punya 45 menit pada saat kamu invited speaker. Bisa tidak enggak? Atau key speaker. Baru punya 45 menit. Kalau enggak punya. Ya. Nah, conference pun beda sekarang. Ya. Conference itu dibagi lagi. Apakah kamu mau masuk ke proceedingnya? Apakah mau dipublish, nanti dia bekerja sama dengan jurnal tertentu, ya, ataukah proceeding itu terindeks di Scopus. Nah, beda-beda jadinya, harganya juga beda-beda, ya. Dan itu adalah di luar di luar dari fee untuk betul-betul publish, ya. Saya baru aja anak S2 saya kemarin ikut conference, kemudian datanya masih minimalis ya, tapi sayang gitu dibuang. Nah, jadi akhirnya dia ikut buat publication, masuk ke jurnal medical Malaysia gitu, Q4, nggak apa-apa gitu, Q4, baru aja accepted. Dan harus bayar lagi, begitu ya. Nah, sebetulnya yang harus hati-hati itu begini, pesan saya nih ya di pertanyaan yang ini. Publish ke jurnal sama conference. Tadi beda ya, conference juga ada proceeding. Yang harus hati-hati adalah bahwa kamu tidak boleh memunculkan data yang sama antara jurnal sama conference, nggak boleh. Ya. Apalagi kalau conference-nya mau dijadiin proceeding. Proceedingnya terindeks di Scopus lah, ada AIP, IOP gitu ya, itu yang terkenal. Nggak boleh. Jadi kalau saya biasanya memilah, ya. Kan biasanya mahasiswa itu tidak langsung jreng penelitian kemudian dapat data lengkap baik, nggak, biasanya ada preliminary, datanya terus nggak kepake, atau kalau mau dipakai jalan ceritanya nggak nyambung, kan ada kan seperti itu. Nah, biasanya pecicilan seperti itu saya minta ke anak-anak saya untuk ikut aja conference gitu ya. Tapi kalau data yang sangat komprehensif, runut, masuknya ke jurnal, bukan ke conference gitu ya. Itu jawaban saya. Saya suka melihat di website universitas punya jurnalnya sendiri. ITB, SITH punya ya. SITH punya Tribio. Meskipun dia belum terakreditasi, tapi dia sudah online. Tribio belum terakreditasi. Ya, ini kan ada proses, ada prosedur, harus didaftarkan dulu ke Dikti, begitu ya. Oke, tapi udah punya ya. Jadi menurut saya mungkin kalau untuk skripsi dan seterusnya yang datanya nggak terlalu banyak begitu ya, atau nggak terlalu komprehensif, masukin aja di jurnal Tribio gitu, nggak apa-apa ya. Nah, kalau untuk ITB punya nggak gitu? Punya ya. ITB punya ada berapa jurnal? Ada 2 atau 3 ya jurnal. Yang salah satunya itu adalah JMFS, Journal Fundamental Mathematics and Fundamental Sciences gitu ya, yang sekarang jadi Q2 ya.
lumayan. Tadinya Q3, sekarang jadi Q2. Ada. Terus ada satu lagi yang elektro rasanya Q2. Gitu ya. Tapi jangan salah ya, QAN itu bisa turun naik ya. Dari Q1 juga seperti ada data in brief Elsevier punya, dia Q1. Sekarang turun merosot ke Q4 gitu ya. Karena cuma data doang, nggak ada introduction dan lain-lain. Oke, berikutnya Bu, kalau jurnal review apakah tetap bisa masuk Q1? Bisa. Iya, dan kalau dia mau masuk Q1 ya, itu tentunya bukan mini review kali. Tapi yang review betul-betul review itu yang 8.000 kata minimal. Referensinya minimal 120. Ya. Bisa tahu novelty mana tadi teh? Bisa tahu novelty-nya gimana ya Bu? Padahal jurnalnya jurnal review. Oh, kalau jurnal review tidak perlu novelty. Enggak. Research article atau original article. Nah, itu baru novelty karena di situ data semua. Kalau review kan enggak. Nah, sekarang saya lagi mau coba lagi review yang lain, systematic review. Mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi itu pakai metadata. Ada softwarenya, di-generate dari data orang lain, kemudian kita bisa tampilkan di dalam bentuk histogram atau apa, dan kita bisa analisis. Agak susah memang, systematic review. Ya. Saya baru mau coba. Yang saya udah lakukan adalah mini review. Ya, mini review itu juga sudah setengah mati ya untuk bikin dalam bahasa Inggris, runut, 10 halaman. Waduh, ternyata lama ya. Harus rajin dan konsisten begitu. Ini, Bu, saya lumayan baru mendengar istilah-istilah yang digunakan. Sebenarnya Q1 high index SJR itu menandakan apa? Oke, ini menandakan yang tadi saya bilang quality. Ya, quality. Kalau kita boleh setarakan dengan quality. Q1 itu kuartil 1, 2, 3, 4, hanya sampai 4. Itu adalah bikinannya Scopus. Nah, ITB berlangganan Scopus. Ya, makanya kalau kamu lihat ke websitenya LPPM, klik, bahkan kamu bisa lihat, bisa klik kakak, bisa klik individu, keluar tuh semua publikasi setiap individu tuh keluar ya. Yang citation index citationnya paling tinggi di ITB number 1 dia akan keluar, H index paling tinggi keluar, itu ada semua. Kenapa? Karena ITB langganan Scopus ya. Mahal loh Scopus itu, kalau nggak salah miliar langganannya per tahun ya. Jadi itu. Nah, itu tadi Q1 ya. Tapi kalau tadi di tabel yang saya tunjukkan, Q1 aja high index-nya beda-beda. High index jurnal ya maksudnya, beda-beda. Yang tadi saya contohkan, ada yang saya udah publish satu dan sekarang lagi under review, itu Future Science yang open access itu hanya 23. Sementara scientific report 200-an lebih. Jadi beda sekali begitu ya, itu H index. Jadi mungkin jam terbangnya beda ya, kualitas papernya juga beda ya, kelengkapannya dan lain-lain seperti itu. Kalau SJR itu sama dengan ini, apa namanya, hampir sama sama Q ini. Cuman SJR itu Simago Journal Ranking ya. Jadi yang tadi kalau misalnya scientific report keluar tuh dia rankingnya 1, gitu. Itu saya nggak tahu ya angka itu apa gitu. Tetapi makin tinggi itu ya biasanya berkorelasi dengan kualitas dan impact factor. Nah, itu tadi saya nggak ngebahas tuh impact factor. Sementara kalau SJR-nya masih 0, gitu ya. 0, juga udah bagus-bagus kok. Itu mungkin dia jam terbangnya masih belum panjang begitu ya, dan sebagainya. Bu, memang kalau disitasi profitnya apa ya selain popularitas? Nggak ada sih. Oh, ada. Kalau saya melihat ya, kalau untuk seorang peneliti, saintis ya, untuk publikasi itu butuh waktu panjang. Membiasakan diri publikasi itu butuh waktu panjang. Menunggu bahwa apa hasil publikasi kita itu disitasi oleh orang lain juga butuh waktu panjang. Tapi itu modal dasar. Kalau buat dosen ya, saya melihat dari diri saya begitu, ataupun dosen-dosen yang pada aktif meneliti gitu ya. Maka kalau kamu punya citasi dan punya publikasi banyak ya, baik, maka yang memberi grant itu akan percaya. Apalagi kalau relevan ya. Saya kan nggak mungkin mengajukan sesuatu yang ranahnya ekologi. Nggak bisa, track record saya nggak ada. Nah, begitu kita bicara track record atau rekam jejak, gampang sekali. Klik nama saya, cari Scopus, keluar semua. Nggak bisa bohong saya. Nggak bisa. Jadi profitnya itu intangible kalau saya bilang. Ya, kenapa? Karena kalau kamu dianggap kamu ahli di situ, bisa dipercaya untuk mengelola grant,
sebesar X sesuai dengan topik sekian, itu harus punya rekam jejak yang baik, harus punya track record yang memang di situ. Itu ya kurang lebih. Oke, apakah ada jenis publikasi lain yang mungkin lebih ramah untuk mahasiswa tapi tetap membuat penelitian kita kredibel? Ada ya. Saya sengaja memberikan yang very hard ya. Karena belajar dari yang very hard itu kita belajar banyak. Kayak banget kita belajar, walaupun rada miris gitu ya, kalau saya bilang miris. Ya jangan disamakanlah kondisi apa yang ada di SITH itu dengan yang ada di MIT atau di mana gitu ya, di Jepang gitu. Di mana alat-alat semua ada, bahan habis itu as it is gitu ya. Kalau kita kan beli jadi berkali-kali lipat gitu ya, mahal. Nunggunya 2 bulan, 3 bulan. Beda cerita begitu ya. Tapi kalau menurut saya untuk kalian ya, mungkin kan kita bisa start dari contohlah dari jurnal SITH sendiri, Tribio ya. Coba deh buka ya Tribio ya. Nah, itu menurut saya isi aja di situ gitu ya. Oke kok. Karena apa? Karena ada reviewernya juga secara profesional juga, cuman dia belum memenuhi syarat tertentu. Jadi gini, jurnal untuk bisa terakreditasi, dia harus menunjukkan track record juga si jurnalnya. Nggak bisa dalam setahun terus kamu terakreditasi, nggak bisa. Kenapa? Karena harus konsisten. Misalnya dia terbit 2 kali setahun, ya 2 volume. Setiap volume harus ada 10 paper. Itu harus dipenuhi. Nanti kalau jadi 8 paper, 5 paper, nggak bisa. Jadi itu track record jurnal juga. Jadi nggak gampang ya membangun track record jurnal juga. Gitu. Banyak juga jurnal yang jatuh, banyak juga jurnal yang dying, banyak jurnal yang sudah almarhum ya. Dan itu memang saya sendiri mengalami ya. Pas waktu sekarang ini lagi mengurus kenaikan pangkat, ada beberapa 3 jurnal yang saya taruh gitu ya, itu sudah discontinue. Nah, mau apa? Kan bukan kita yang menentukan ya. Nah, jadi ada kalanya seperti itu ya. Jadi terkait dengan credibility dari jurnal, kan editornya dan lain-lain. Tapi jurnal-jurnal yang terkenal, Science, Nature Group nggak akan lah, karena dia dikelola oleh profesional dan orang berbondong-bondong ya mau publikasi ke situ gitu sulit. Biasanya seperti itu. Akhirnya jadi by nature ya dia akan tereliminasi kalau tidak kredibel, tidak bisa mempertahankan jumlah volume dan jumlah publikasi di dalam setiap volume. Oke, ini ya. Bila penelitian kita ditolak terus, apa mungkin penelitian kita harus ditinggalkan? Atau kita harus memperbaiki terus sampai bisa diterima. Tapi apa itu? Nah, iya sih memang saya anak S2 saya tuh mengalami 3 kali ditolak ya. Sedih memang dia, tapi akhirnya bisa diterima gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan yang tidak bisa kita tentukan adalah pada saat kita submit, kita tidak tahu rival kita tuh siapa. Kita tidak tahu rival kita yang harus berkompetisi untuk mengisi di jurnal itu seberapa bagus, lebih bagus atau lebih jelek dari kita penelitiannya. Itu kita nggak pernah tahu. Time by time kita nggak pernah bisa tahu begitu ya. Kayak sekarang yang COVID ya semua berbondong-bondong di COVID ya. Mungkin yang di awal-awal data yang sederhana pun akan cepat publish. Makin ke sini akan makin sulit gitu ya seperti itu. Jadi kalau saya sih lihat ya mungkin ada batasnya juga sih. Ini 2 ya mahasiswa saya, 1 S2, 1 S3. Ini yang S3 sampai sekarang belum publish. Dia kalau boleh dibilang udah patah semangat mungkin iya ya. Jadi udah 3 kali dia di reject. 3 apa 4? 3 kali di reject. Udah agak patah semangat. Ya palingan saran saya daripada mati menjadi soft copy atau di print doang gitu ya, lebih baik kok kata saya diturunin lah grade-nya ya. Turunin aja grade-nya. Tadinya apply ke jurnal apa, turunin aja grade-nya ke jurnal yang memang tidak begitu kompetitif begitu, tapi masih tetap bisa dipublish begitu. Kalau memperbaiki kan nggak bisa terus-menerus. Kalian kan sebagai mahasiswa punya batas waktu. Masa kalian harus riset 2 tahun, 3 tahun, kok kata pembimbingnya ini masih harus perbaiki terus. Nanti dulu, karena setiap anak punya batasan waktu. Ya, kecuali dosennya mau bayarin BPP-nya ya, nggak apa-apa kalau mau begitu. Tapi enggak ya, menurut saya itu ada di tangan pembimbing. Dan jika belum tuntas, maka biasanya akan turun ke anak yang lain. Sehingga dia akan memiliki data yang bisa publish. Dan jangan salah ya, data yang sudah diperoleh sebelumnya, anaknya harus masuk namanya ya.
nggak boleh ditinggalin begitu ya. Itu ada etikanya. Oke, berikutnya, apakah Bu Aang memiliki jurnal tertentu yang umumnya diincar ketika mempublikasi? Saya mah nggak punya jurnal, nggak. Eh, kalau punya jurnal favorit ada sih ya. Jurnal favorit ada yang challenging gitu, yang susah ada begitu ya. Karena gini ya, pada saat kamu tadi tuh kalau pakai Mendeley ya, nanti kamu ngintip-ngintip gitu keluar terus begitu, udah tahu lagi kamu udah punya tabel satu high index yang gede banget ya, tinggi banget begitu, terus udah gitu pengen lihat ya topik saya kalau di Q1 yang ini apa sih gitu. Coba kamu klik. Saya kadang-kadang suka melongo gitu. Waduh, itu mungkin ada dua tiga saya, ada anak dua saya, satu saya, yang contribute untuk bisa dapat data secanggih itu, sebanyak itu. Begitu. Kadang saya suka lihat gitu, waktu saya sama anak saya bikin review artikel juga, kita melohok gitu. Aduh, kata saya, sebegini orang bisa meneliti. Nanti kalau udah ada qPCR, ada lagi WB, ada lagi konvokal, ada lagi proteomi. Ini orang labnya kaya betul ya, datanya banyak betul. Begitu. Nah itu ya, seperti itu. Jadi jurnal itu kalau mau kita incar ya harus yang baik tentunya ya, karena benefitnya yang tadi ya intangible gitu. Nah kalau untuk Prof Joko ya, dia kerjasamanya kuat dengan luar negeri dan orang-orangnya orang-orang Amerika gitu ya. Jadi bahasa Inggris itu nanti di tangan kolaboratornya bukan di tangannya Pak Joko begitu ya. Yang bahasanya memang lebih bahasa mereka begitu. Nah, kemudian unik. Nah, sangat unik ini. Unik. Kenapa? Oh, spesiesnya cuma ada di kita, gitu ya. Kadang-kadang udah hampir punah. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi novelty. Seperti itu, gitu. Dia bisa publish di yang bagus. Misalnya current biology ya. Saya pernah sih publish sama Pak Joko di situ karena saya mengerjakan hal yang kecil sekali ya. Apa histologi gitu kemudian masuk ke dalam paper itu ya ikut gitu namanya ya current biology susah susah banget begitu ya. Kemudian berikutnya mau tanya kalau ada artikel yang menjadi sumber referensi utama kita, tapi secara Q kurang bagus, apakah apa ini teh ketutup sama ini? Apakah Apakah harus harus diganti? diganti, Bu? Yang harus diganti apanya? Referensinya gitu ya? Iya, Bu. Jadi gini, ini tuh relatif ya. Sebetulnya yang tadi saya bilang, ini kan masalah publikasi ini jadi kayak kartel sendiri ya. Karena si Scopus itu kan perusahaan, jadi dialah yang mengkategorikan gitu. Tapi memang sih terbukti ya beberapa, bukan beberapa ya, banyak jurnal-jurnal yang memang udah bereputasi dari dulu begitu ya. Dan nggak bisa kita ignore begitu ya seperti yang Nature gitu ya, Nature Group, memang udah punya track record. Jadi waktu dia dikelola, ditangani oleh Scopus sekalipun, ya orang akan ngikut aja gitu. Tapi itu yang saya bilang, terkait dengan citasi, kadang-kadang nggak terkait dengan reputasi jurnal yang QQ-an itu. Bisa aja dari Google Scholar. Bisa. Nah, kalian bisa klik kok. Nama siapa? Cari di Google Scholar. Citasinya berapa? Untuk paper apa? Nama siapa, klik di Scopus, berapa sih citasinya untuk paper tertentu, begitu. Ya. Jadi memang apa referensi utama yang dijadikan referensi utama sama kamu tapi nggak bagus atau nggak ada Q-nya bahkan, don't worry, kan kamu bisa lihat di Google Scholar. Harus diganti nggak usah. Ya. Bahkan yang metode-metode itu banyak banget tuh di Google Scholar dan nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap sepele, bagus tetap ya. Jadi memang ada dua sistem ya, satu Google Scholar, satu Scopus. Gitu ya. Nah, yang Scopus dibikin ini QQ-an gitu, yang Google Scholar enggak. Tapi dalam seberapa banyak sih orang mensitasi tulisan kamu? Bisa googling di dua-duanya, dari Scopus maupun dari Google Scholar. Dan itu biasa beda. Beda, angkanya beda. Punya saya beda, yang Google Scholar sama Scopus beda. Yang tentu yang Scopus lebih pedit lah, angkanya lebih sedikit ya. Kalau Google Scholar biasanya akan lebih banyak. Seperti itu. Itu mungkin dari saya, Junius. Oke, baik Bu. Ini adalah akhir sesi dari Q&A kita. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita penyerahan serah terima sertifikat dulu ya, Bu ya. Oke, mungkin dari Boleh. panitia boleh dibantu.
Wah, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, ini saya mewakili ke Prof ya Bu, menyerahkan sertifikat untuk Ibu sebagai Mhm, presenter hari ini. mhm. Uh, ini dari Panit, aba-abanya tolong untuk difoto mungkin. Oke. Iya, ini kelihatan, ini jadi terbelah layarnya. Iya, Lainnya ditutup mungkin ya. nggak apa-apa. Makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Paling nggak kalian punya bayangan lah ya. Tapi saya tidak mau menakut-nakuti ya jadinya. Tapi tetap encouraging. Dan itu memang harus dipupuk ya. Dibina begitu ya. Dipupuk ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti bisa dicoba ya. Pokoknya harus mau ya, harus coba. Sengaja saya kasih lihat tadi contoh-contohnya. Why not? Satu biology. Why not? Kalau saya sih biasanya kalau mahasiswanya mau, kita akan dorong. Kalau mahasiswanya nggak mau ya udah. Ya, karena itu harus resiprokal ya dengan pembimbing harus kerjasama yang baik. Itu adalah kuncinya begitu. Oke, baik. Mungkin terima kasih Bu atas materinya hari ini, sangat menarik untuk penulisan dan publikasi, apalagi untuk anak biologi ya, penting banget. Ya, penting Dan banget anak bio. apalagi tadi keuntungannya juga tadi selain track record-nya untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bergelut di bidang penelitian juga jadi proses diri ya Bu ya, karena nggak gampang untuk publikasi gitu ya, untuk melatih diri mungkin untuk teliti dan juga untuk secara saintifik lah Ya. ini ya menulis. Oke, Mendapat dana mungkin mendapat dana penelitian ya karena proposal itu akan lebih mudah disusun pada saat kita juga banyak knowledge ya, banyak baca begitu. Pesan saya pokoknya jangan putus asa, harus mau mencoba ya. Semangat lah pokoknya, gitu ya. ya terima kasih Bu. Ya, Oke, mungkin baik. kita sesi foto bersama dulu ya Bu, bersama peserta. Ya, Mungkin para boleh. peserta boleh di open cam dulu gitu. Jadi kita akan foto bareng dulu gitu ya, sama Bu Aang. Untuk share screen-nya mungkin ditutup dulu. Jadi kita sekarang sesi foto dulu. Udah pada mandi belum? Saya sudah Bu. Nggak terlalu pagi kok kalau jam 7 ya. Halo Nugi, apa kabar itu Nugi? Udah lama saya nggak ketemu Nugi. Baik Bu, baik. Di mana kamu Nugi? Di Bandung Bu sekarang, di kosan. Oh, oh iya iya udah pada ke Bandung ya. Baik, karena ada 3 slide akan dilakukan 3 kali foto. Melakukan foto slide yang pertama, 1, 2, 3. Kadek rambutnya udah panjang Kadek. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Makasih sudah berakhir ya. Oke, baik. Sudah berakhir Bu sesi kita Ya. pada pagi hari ini. Terima kasih atas materinya Bu. Semoga sukses selalu ya Bu dalam penulisan dan publikasinya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menghadiri sesi webinar hari ini. Jangan lupa mengisi presensi, mungkin nanti dikirim lagi panitia ke room chat gitu ya. Dan saya juga mau mengingatkan bahwa nanti kita ada sesi 2 nih, hasil share, yaitu Beeper Biologist. Nanti kita bakal bincang-bincang sama kakak-kakak yang ada di bidangnya. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi jam 1 dengan link yang sama gitu ya. Oke, semoga ilmu hari ini yang didapatkan bermanfaat untuk semua. Saya selaku MC mewakili ke Prof juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Saya Junior Salim, pamit undur diri dulu, sampai jumpa, dan jangan lupa di-follow IG Ninfea ITB @ninfea ITB jika belum. Terima kasih.
Kasih, mantap. Nivea maju terus semua. Ya. Salam sehat, sehat selalu. Saya Liv ya, makasih. Terima kasih banyak Ya Bu. Bu, sehat-sehat juga Bu. Yo, Makasih sukses ya banyak Bu. semua ya. Bu. Yo. Terima kasih Bu.